Sesuai harapan masyarakat, revisi Undang-Undang Pilkada akan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, akan ada perubahan peta calon pemimpin daerah yang sebelumnya sudah banyak nama santer digaungkan. Apa saja pergerakan yang muncul usai aturan yang gagal diputuskan semalam? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Sumatera Utara, Indonesia Detik ini akan mengulas penyerahan diri mantan Bupati Batubar, Zahir, yang sempat menjadi DPO kasus suap penerimaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ada apa di balik penyerahan diri ini? Ikuti laporan jurnalis Detik Sumut sore ini. Untuk menutup episode kali ini, Detik Sore akan menghadirkan ahli tarot. Apa saja yang bisa dibaca dari sebuah kartu? Apakah termasuk nasib bangsa ini? Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk. Jangan lewatkan pergerakan IHSG hingga berita-berita Detikcom lainnya sesaat lagi. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Halo, halo. Halo Detikers, selamat sore, selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ya, senang banget hari Jumat, thank God it's Friday. Yes. We are back to serve you any information Detikers. Kita akan mengudara sampai jam 6 sore nanti. Ada Eduardo Simarangkir di sini. Ada Nita Mai juga yang pokoknya siap deh untuk mengawal hari kalian di sore hari ini, menutup hari ini gitu ya. Meskipun hari ini juga kalau kita baca timeline dari sosial media masih berlanjut dari demonstrasi yang terjadi kemarin. Hari ini juga kita punya update-update-nya gitu. Dan penting banget juga nih kita untuk tahu bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar Jakarta Selatan Saat sekali baru mulai langsung kita pantau traffic ya. Yoi. Karena memang sore ini, for your information Maya dan juga Detikers, sore ini tuh sudah dimulai kembali demonstrasi di sejumlah titik di Jakarta. Nah itu dia. Di KPU ada, di DPR ada. Tadi baru baca-baca Detik News juga, KPU di DPR tuh baru mulai sore ini berdatangan massa. Justru sore ya. Istana juga katanya mau ada informasi dari kreatif kita. Di Iya, kota-kota nanti lain juga kita akan juga. ada di kota-kota lainnya ya. Alright, karena memang tadi sudah di-spill sama Maya sedikit, kita akan langsung bergabung ke teman-teman NTMC Polri. Kali ini ada Brigadir Ade yang akan melaporkan buat kita semua. Selamat sore. Brigadir Ade. Halo, selamat sore Edo dan Mae. Iya, oh ini kayaknya posisinya lagi adem nih ya, nggak panas terik mentereng. Di bawah ini kayaknya, di bawah Flyover. jembatan, Oh, flyover jembatan, gitu ya. benar. Tapi kayaknya sih di pusat Jakarta nih, dekat Sudirman atau Semanggi, di mana Brigadir Ade? Di Cawang Uki, Jakarta Timur. Oh, ternyata jauh. Salah ya. Biasanya Edo selalu tepat menebak posisinya. Tapi kayak area-area SCBD gitu loh. Cawang Uki udah keren ya sekarang ya. Oh Iya, iya Cawang deh. Uki sekarang udah modern. Wow. Kayak efek Brigadir bisa Ade Anda sepertinya juga bisa ya. Oke. Baiklah, Brigadir Ade silakan laporannya langsung. Monggo. Baik, terima kasih Edo dan Mae. Selamat sore Detikers. Saat ini saya berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama, yakni dari arah Halim yang akan menuju ke arah Semanggi pada sore hari ini dapat kita lihat bersama, arus lalu lintasnya masih terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah Halim yang akan menuju ke arah PGC Cililitan juga terpantau kondusif lancar. Dan selanjutnya dari arah Priok yang akan menuju ke arah Semanggi, arus lalu lintasnya juga masih terpantau kondusif dan terlihat bahwa kecepatan kendaraan di kawasan ini masih dapat melaju dengan kecepatan normal selepas traffic light. Dan juga kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap perhatikan kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap, mengingat pada pukul 4 sore nanti akan diberlakukan ganjil genap hingga pukul 9 malam. Dan terlihat di kawasan ini juga banyak dilalui oleh kendaraan besar dan juga kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk dapat menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan terlihat juga ada pun aktivitas angkutan umum di kawasan ini. Harap bagi para angkutan umum untuk tidak mengetem terlalu lama di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan dan harap tidak mengemudi sambil merokok. Dan juga bagi para pengendara roda 2 juga harap
menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan juga terlihat di kawasan ini sudah ada petugas kami yang bersiaga untuk memperlancar arus lalu lintasnya. Dan serta juga peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi mengingat bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Harap bagi para pengendara untuk dapat mematuhi aturan yang berlaku serta arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tutup, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Brigadir Ade dengan background lalu lintas yang cukup padat saat ini di Cawang Uki. Mestinya akan semakin padat ya. Kita nantikan bersama apakah Brigadir Ade akan kembali melaporkan traffic ke kita. Terima kasih Brigadir Ade untuk laporannya. Selamat bertugas kembali, semua. stay safe dan Selamat bertugas. semangat. Semangat, thank you. Ngomong-ngomong semangat, hari ini aku bikin konten. Jangan semangatin aku. Karena Kemarin sebenarnya aku udah bikin konten sama Jai. Tapi seperti biasa aku kalau nggak posting si konten. tumben. Ada Jai yang jadi artisnya. Dia jadi talent saya kemarin. Oke. Terus intinya adalah nggak usah semangatin gue deh. Gue lagi nggak mau semangat. Gue ngantuk, gue capek gitu. Tapi emang bener sih, orang yang lagi nggak semangat tuh nggak usah disemangatin. Dia tuh cuma boleh cuma butuh divalidasi bahwa Perasaannya. oke, baiklah, silakan Anda untuk tidak semangat gitu. Oh iya benar-benar. Sebenarnya semua orang butuhnya kayak gitu nggak sih? Semua orang butuh validasi. Iya. Nggak Apapun cuman itu pada saat perasaannya. iya, meskipun cuman dia yang merasakan gitu ya. Dan Betul. cuman dia yang tahu alasannya. Tapi ya itulah, namanya juga empati, kehidupan bersosialisasi sama manusia ya harus ada lah yang kayak gitu-gitu, ya nggak sih? Iyalah, betul sekali. Empati itu kan adalah bentuk dari kita menghargai manusia sesama kita. Betul. Detik Sore hari ini akan kembali membahas banyak hal tentang hasil dari demonstrasi yang kemarin terjadi, kemudian hari ini akan seperti apa, termasuk peluang-peluang yang kemungkinan terjadi setelah ditetapkannya tidak akan ada revisi Undang-Undang Pilkada dan mengikuti aturan yang sesuai dari hasil putusan Mahkamah MK, Konstitusi. ya itu dia. Ya, nanti akan ada Detik News akan barengan sama kita di sini, tapi sebelum kita menuju ke Detik News, kita akan market review dulu karena ini udah mau jam 4 juga. Hari ini IHSG surprisingly Mae hijau kembali, bahkan hijaunya nggak tanggung-tanggung, nyaris 1% penguatannya. Tapi nggak all time high lagi nih, belum. Let me check ya, kayaknya sih 7567 sempat all time high di 7567. Wow. Tapi hari ini di detik ini posisinya udah di 7552. Kita lihat apakah nanti akan kembali mencetak rekor di penutupan, karena penutupan masih ada sekitar 7-8 menit lagi Detikers. Jadi kita akan kawal bersama IHSG sampai ke jam 4 sore nanti. Tapi sebelum kita melihat apa saja pengaruh-pengaruh IHSG hari ini dan bagaimana proyeksinya untuk minggu depan, kita lihat dulu beberapa sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini. Silahkan. There you go. Itu dia tadi. Itu Ya dia kan? tadi sentimen yang mempengaruhi pasar saham kita hari ini. Yes. Nggak ada suaranya, aku nggak denger itu tepuk tangan baru. We can hear you. Udah. Tapi di Detikers ini udah kenceng banget, Mae. Oh iya, Mas. Pasti. Apa Di guenya kita sih yang kurang ya. Agak budek dikit ya, mohon maaf ya. Mungkin menjelang hari Jumat jadi pengennya yang teriak-teriak gitu, suasananya meriah. Iya dong, biar meriah
sedikit gitu kita karena bahasannya lumayan ini ya hari ini ya lumayan tegang gitu. Bukan tegang sih. We can make it loose. Intens Iya. ya, agak intens pembahasannya seperti kemarin biasa. Seperti kemarin, tapi hari ini hasil dari pergerakan ISG atau market di pasar modal kita tidak seperti kemarin adanya. Justru menyala bangku gitu. Menghijau, ilmu Menghijau. padi. 0,85% nih sampai detik ini 5 menit menjelang penutupan. Mhm. Tapi sebelum kita tutup market hari ini, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita ada Mbak Sheryl Tanuwijaya. There you go, there she is. Halo, selamat sore Mbak. Tunjukin Selamat dong sore, sepatunya Mbak Sheryl. Gimana caranya? Kayak aku pernah disuruh naik sama Edo di atas kursi. Mai. Astaga. Ih, naik di atas kursi, coba Mbak Sheryl. Nggak mau. Agak sulit ya. Ntar dikira aku mau demo. Oh ya udah. Iya juga sih. Nggak apa-apa sih, tapi Mbak Sheryl biasanya menentukan membeli barang itu apakah berdasarkan karena lagi diskon atau karena lagi butuh atau momen atau gimana biasanya? Diskon sih kayaknya kalau Mbak Iya Sheryl dong ya, mah. kita kan Mm-mm. kaum hawa biasanya tuh Oh, mudah mencari tergoyah. pembenaran. Itu pertama, abis itu Itu yang kedua, pertama. kan di sini lagi ada promo kan kita kan, lagi Ah, ada bazar bazar. yang promo, Dari jadi Transfashion. Fashion, Langsung sebut saja. dong. Wow, ngelit sekarang baik, mantap. Oke, baik, Bagus baik, nih baik, ilmu baik. public speakingnya emang udah jago ngelit sekarang. Iya iya iya. Jadi diskon, terus apa lagi? Enggak, diskon juga kadang-kadang bisa jadi framing. Diskon 75%, maksimal 10.000. Oh, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Iya, Kalau jadi- yang ini, kalau yang Transfashion ini gimana? Jadi dari jauh-jauh hari kita sudah tahu nilai fundamental barang yang mau kita beli. nilai Oh, fair fundamental value. nggak tuh? Jadi Iya. ini udah di riset, udah diobservasi selama seminggu ya. Sudah di riset dulu dari bulan-bulan sebelumnya. Hmm. Gitu. Aduh, kalau analisis itu agak susah ya. Analis maksudnya Iya. ya. Lo sendiri kalau mau beli barang berdasarkan karena wah ini lagi diskon atau wah memang lagi butuh atau karena apa? Ayo gimana? Kalau gue mungkin gue mau pick me dikit Atau ada gitu layer? ya. Enggak, gue mau pick me dikit. Gue gak kayak kebanyakan cewek-cewek sih. Enggak, gue beli sesuai kebutuhan aja. Beneran. Aku beli apa-apa tuh sesuai kebutuhan. Jadi nggak ada yang FOMO atau aduh lucu nih pengen biasanya kan Enggak, cewek gitu kan. Enggak, even jam tangan aja ketika aku mau beli tuh ini udah generasi yang sebelum-sebelumnya, bukan yang harus beli yang terbaru nih gitu. Dan kadang belinya juga kalau emang untuk keperluan aja, fungsinya aja, kadang ya udah kalau budgetnya cukupnya beli second aja gitu. Gak Oh masalah bagus aku. bagus. Wah Anda Betul. wise sekali ya dalam menggunakan uang Anda. Ya karena susah nyari duitnya. Iya. Iya iya iya. Tapi kalau udah mau artinya mau diskon, nggak diskon, mau harganya naik tetap aja dibeli ya. Tapi Karena biasanya udah suka. dikasih layer Kalau Mbak. lagi butuh iya, kalau lagi Oh, butuh kalau iya. Kalau lagi butuh iya, atau kalau memang lagi FOMO atau kayak pengen banget ditunggu dulu sehari 2 hari kalau memang masih kebawa mimpi, kepikiran dah beli aja dah Kebawa mimpi. daripada jadi penyakit ya. Apa ya barang FOMO yang pernah gue beli ya? Handphone, Apa sih yang pernah terjadi ke iPhone. FOMOan ini? iPhone, Ini Jaket. milk bun, Enggak, milk bun Milk bun. enggak Bukan. juga enggak sampai yang just kertas binder, Ya zaman dulu banget ya. Mohon maaf, kayaknya enggak ngerti FOMO. Tahu Saham, generasinya beli saham. nih. orang-orang ngomongin saham ini saham itu Iya, gitu. Itu FOMO juga Kripto? sih, termasuk kripto enggak? Kripto enggak ya. Karena ya simply enggak paham aja gitu. Meskipun tahu-tahu cuman enggak takut gitu sama resikonya. Iya tinggi soalnya risikonya. Kalau dari pandangan cowok-cowok gimana nih? Apanya? Pertimbangannya apa kalau mau belanja? Iya. Kalau gue biasanya Cowok kalau nggak emang suka beli aja langsung gitu. Serius? Tapi Sultan. biasanya kalau suka ya, kalau memang Kalau kayaknya masih fungsinya- bisa ditahan gitu, gue akan tahan sehari 2 hari sampai seminggu. Tapi kalau memang masih kepikiran, udah beli aja gitu. Fungsinya Kalau emang secara ada fungsi? duitnya, pasti akan ada fungsi. Kalau nggak sampai nggak ada fungsi, cuma impulsif banget nggak akan dibeli. Oh enggak ya. Kalau di Soalnya gua- kadang-kadang cewek juga kan Mm-mm. yang impulsif gak Betul. cuma FOMO, impulsif juga. Kadang-kadang ya udah beli aja gitu kan. Ternyata Betul. enggak cowok. Tapi Oh udah- enggak sih ini Lebih satu rasional. cowok aja sih Satu kalau ini. cowok. Nggak tahu Perlu cowok yang lain. disurvei yang lain-lainnya. Oke, nanti kita survei ya. Tapi kita survei dulu untuk ISG hari ini. Ini mudah-mudahan nggak pada impulsif, makanya pada belanja ngeborong saham lagi ya, Mbak Sheryl. Iya. Ini Iya. all time high lagi loh Mbak Sheryl. Sempat tadi di 7567. Hari ini sentimen apa yang banyak mempengaruhi? Apakah karena revisi undang-undang pilkada akhirnya dibatalkan, kemudian akhirnya suasana politik, iklim dunia usaha dingin lagi sehingga akhirnya appetite-nya muncul lagi apa gimana? Oke, sudah closing ya, sudah jam 4.00 WIB. Ya.
Belum all time high, Mas. Kemarin level tertingginya 7594. Oh iya benar 7594 Iya. sorry. Hari ini 7567 ya? 7567. Iya, iya, Jadi ya masih dekat-dekat area tertinggi meskipun belum ATH lagi, seperti itu. Nah, kalau kita cermati memang sentimen di bursa regional di sore hari ini mayoritas bursa Asia memang juga menguat seperti itu. Meskipun bursa Amerika semalam loyo justru. Iya. Karena data-data ekonominya menunjukkan pelemahan Sama ini ya di menunggu Amerika. pidato dari Powell Opa juga ya. Powell nanti malam. Jadi semalam itu teman-teman ada rilis data tenaga kerja Amerika yang ternyata menunjukkan kenaikan klaim pengangguran tertinggi dalam 3 pekan terakhir. Jadi ini menimbulkan kekhawatiran sama melemahnya pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Lalu dari data S&P Manufacturing PMI ini juga masih kembali terkontraksi ya selama 2 bulan berturut-turut nih gitu. Makanya bursa di Amerika memang juga sudah rally dalam beberapa pekan terakhir. Akhirnya koreksi dan cukup signifikan koreksi yang terjadi pada indeks Nasdaq semalam sampai lebih dari 1%. Kalau dari di Indonesia kita lihat gejolak politik sudah lebih tenang setelah di hari kemarin ada demo sampai malam ya, besar-besar, cukup besar dan juga luas karena tidak hanya terjadi di ibu kota tapi juga terjadi di wilayah lain ya di seluruh Indonesia aksi unjuk rasanya. Tapi kita lihat semalam udah ada klarifikasi ya dari DPR, itu cukup membuat market lega, apalagi sentimennya juga sebenarnya kan masih bullish akibat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed di bulan September. Sehingga saat kemarin IHSG terkoreksi padahal bursa global masih menguat, jadinya gantian lah kelihatannya seperti itu. Saat bursa Amerika melemah tapi bursa Indonesia menguat seperti itu. Sebenarnya nggak hanya bursa Amerika saja yang semalam melemah. Bursa Eropa ini juga sudah menunjukkan tanda-tanda jenuh beli karena cenderung konsolidasi menguat. Indeks-indeks saham di Eropa tuh hanya menguat tipis di bawah 0,2% bahkan. Seperti itu, Mas, Mbak. Jadi sentimen yang banyak juga pengaruhnya untuk saat ini termasuk ke ini ya penantian pemangkasan suku bunga The Fed ya Mbak Sheryl ya. Terlepas dari situasi politik yang saat ini juga masih sedang dinanti nih pemulihannya sampai nanti mungkin di tanggal 27 Agustus kita mendapatkan Putusan calon-calon kepala daerah yang didaftarkan. Iya, yang gitu. didaftarkan tanggal 27. Iya, betul. Kalau kita lihat rupiah juga secara kurs Mbak Sheryl nih moneter juga bagus nih. Dolar Amerika hari ini terjatuh kembali. Kali ini udah di bawah level 15.500, udah 15.485. Penguatan rupiah sampai 0,7%. Ini juga didorong karena itu kah? Oke, nah jadi kalau kita cermati, rupiah hari ini melanjutkan tren penguatan terhadap indeks dolar. Didukung juga sama penguatan sektor komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara. Kita lihat hari ini sektor energi dan bahan baku yang menjadi penopang IHSG. Kita lihat juga harga komoditas hari ini rebound ya, seiring pelemahan indeks dolar. Dan kita Indonesia sebagai negara produsen komoditas ini direspon positif baik dari bursa saham maupun bursa nilai tukar kita. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau secara sektoral seperti apa Mbak Sheryl untuk hari ini? Oke. Nah, sektoral kalau kemarin kan semua sektor runtuh ya, berada di zona merah, melemah. Hari ini semua sektor kompak nih menguat. Penguatannya dipimpin sama sektor industrial yang menguat 1,7%. Oke. Kita lihat industrial ini ditopang sama saham Astra yang rally ya. Kenapa Astra bisa rally hari ini Mbak? Oke, aku cek dulu ya secara Astra internasional ya. fix ya. Astra internasional hari ini sahamnya di level 5.100 naik 2%. Nah, Astra ini gap up ya secara pergerakan harga. Lalu juga hari ini naik cukup signifikan karena Astra ini kan saham big caps juga ya yang tergolong di indeks LQ45. Blue chip ya. Blue chip nih.
Jadi dia juga punya bobot yang besar, baik terhadap sektornya maupun juga terhadap IHSG. Mhm. Nah, kalau kita lihat dari Astra ini ada optimisme dari emiten Astra terkait outlook penjualan di semester 2 yang akan lebih baik daripada semester 1 2024. Kita tahu di semester 1 kemarin Astra ini mencatatkan probabilitas yang turun baik dari pendapatan maupun laba bersihnya. Turunnya cukup signifikan ya, 2 digit. Untuk di semester kedua, Astra juga sudah mempersiapkan launching produk-produk baru Mhm. seperti itu. Jadi market cukup yakin sama hal tersebut. Apalagi kalau pandangannya investor, Astra ini kan emiten yang rajin setiap tahun membagikan dividen. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir dividennya ini jumbo ya. Jadi dengan harganya yang lagi masih terkoreksi signifikan secara year to date, ini membuat Astra yang menjadi unggulan yang dibeli investor saat bursanya ada koreksi seperti di hari kemarin. IHSG-nya koreksi hampir 1%. Yang kemarin juga Astranya ini melemah 1,5%. Makanya saat indeks rebound, saham-saham blue chip duluan, apalagi yang secara valuasi dan fundamental dinilai kuat sama investor, itu yang duluan diborong. Makanya ini juga mendongkrak sektor industrial. Lalu dari industrial, runner up-nya dari sektor energi. Ini menguat 1,35%. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ditopang sama penguatan harga komoditas energi. Lalu keuangan, ini yang menjadi juara ketiga sektoral di hari ini, menguat 1,27%. Seperti itu. Ini saking optimisnya nih jumlah saham yang mengalami kenaikan hari ini tuh ada 407, sementara yang turun itu hanya 170 ya Mbak ya, 170, dan juga yang stagnan tuh ada sekitar 212. Sudah dibacakan Kak tadi ini? Boleh dibacakan kembali setelah 7 menit berselang penutupan tadi. Jadi untuk hari ini pasar saham dibuka di 7.488,676 dan tertingginya tadi sudah dibahas juga sama Edo 7567,514 dan yang terendah 7507,738 detikers. Ini ditransaksikan sebanyak nggak sampai 1 juta kali, ini 982.683. Udah berubah lagi nih. Masih berjalan lagi ya. Dan turnovernya wow, ini dengan nilai transaksi nilai ya. transaksinya sampai sebesar 13T gitu, lebih bahkan ini still counting. Cukup rame ya. Cukup ramai nih pasarnya. Padahal hari Jumat ya Mbak ya, biasanya the end of the week itu hari Jumat biasanya merah ya. Betul sekali. Memang pekan ini agak lain kondisinya. Karena kondisi sentimennya. Pantesan kemarin lagu agak lain juga dikumandangkan ya ketika aksi ya. Iya bisa jadi. Mau nyanyi nggak dikit? Nggak. Agak lain kau. Mas Edo yang mau agak nyanyi. lain bapak. Itu lebih cocok kamu yang nyanyi dong kan. Iya. Pakai Kalau nada-nada nanti ada Batak, logat-logat kalau nanti ada Batak. aksi lagi saya mau deh nyanyi lagu. Ini kan sore ini katanya ada aksi lagi. Tapi kan siaran nggak Nggak bisa. apa-apa, kamu pergi aja demo. Nanti live dari sana. Oh iya bisa juga ya. Siarannya Edo Tapi live jam dari katanya sana. sinyal di sana tuh. Oh iya. Iya, Oh, susah kalau iya, mau iya. live. Nggak ngelihat itu banyak banget reporter TV yang kayak susah, terus habis itu suaranya bocor lagi Suaranya persiapan hilang gitu. gitu. Kalau yang semalam aku lihat itu yang udah mulai agak rusuh tuh ya. Malam ya, Di yang pas Senayan. kita Setelah maghrib ya. Iya, setelah maghrib di jalan tuh ngelihat ini ada yang live. Kayaknya reporter TV juga tuh yang lagi live tapi nge-lag mulu. Iya. Jadi dia baru sebentar ngomong nge-lag lagi gitu. Pusing kata gitu. 7 Iya. keliling. Cakepan gue, emang gue cakep. Iya, itu juga ada. Tetangga di Banyak bawah ya. sister company. Dinamika inilah per demonstrasian ini. Baik, menjelang minggu depan kira-kira akan ada sentimen apa yang terjadi atau peristiwa-peristiwa penting di dunia ekonomi selain dari mungkin Opa Paul yang akan menyampaikan komentarnya, pidatonya. Apa Mbak Sheryl? Dan bagaimana dampaknya ke market nanti menjelang minggu depan? Oke, kita cek dulu ya di pekan depan, pekan terakhir di bulan Agustus. Oh iya lagi. Oh Iya gajian dong, ntar Cepet lagi. banget ya ampun. Aku Iya. mau check out dulu lah wishlist aku. Minggu depan ini ada data ekonomi dari Amerika, yaitu data
Consumer Confidence Amerika, lalu ada PDB Amerika secara kuartalan, klaim pengangguran mingguan, lalu juga ada inflasi PCE inti di akhir pekan tanggal US ya? 3. Ya, ini di Amerika semua. Kalau di domestik pekan depan aman dari data ekonomi, tidak ada. Ya paling dari perkembangan politik ya, seiring pendaftaran calon Gubernur dan Calon juga gubernur. bupati ya. seperti itu pilkada. Oke. Nah, kalau untuk pekan depan kita perhatikan IHSG-nya masih ada peluang pelemahan ya, karena di hari Senin awal pekan ini ada gap up harga yang biasanya akan diisi nih. Ada koreksi dulu, baru lanjut menguat lagi. Apalagi nanti malam juga ada komentar, semoga tidak ada kejutan yang mengagetkan market dari Opa Powell pada pertemuan Jackson Hole Symposium nanti malam. Cenayangnya sejauh ini kayak gimana emang Mbak? Harusnya sih positif ya. Dovish ya? Kita juga sangat berharap supaya dovish, supaya positif. Tapi kita tidak tahu, biasanya Opa Powell memang suka memberikan kejutan, surprise. Mudah-mudahan tiba-tiba Pak Powell bilangnya kita akan pangkas bunga acuan sampai 3 kali sampai akhir 2024 gitu ya. Ya, boleh. Boleh. Total 100 basis poin. Wah, itu akan direspon positif sekali sama market harusnya. Banyak ya. Kalau pada umumnya berapa basis poin, Mbak? 50? Kalau sekarang sih konsensus untuk Fed cut rate di bulan September, sebagian melihat 25 basis poin, mayoritas melihat ke sana. Tapi sebagian kecil melihat hanya 50 basis poin. Jadi antara 50 basis poin dan 25 basis poin. Yang 25 dominan. Seperti itu. Tapi BI proyeksinya tahun ini 2 kali aja ya Mbak ya untuk the Fed. Tapi untuk tahun depan 3 kali katanya. Betul. Kata Pak Peri Betul banget. kemarin. Oke, Mbak Sheryl terima kasih banyak. Nanti kita update kembali pekan depan ya. Silakan selamat berlibur. Mengisi akhir pekannya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tentunya. Oke. Bersama Gary mungkin. Atau mau Iya. belanja lagi ya. Oh iya. Bebas. Oke, baik. Atau ada rekomendasi mungkin dari Mbak Sheryl liburan minggu ini? Minggu ini mingguan liburannya belum ada persiapan. Oke, siap. Aku udah takut nih dia bakal bilang ke Trans Studio aja. Promo aja mulu ya. Promo ya Anda ya. Oh abis ini ada yang nonton, abis ini begitu turun diskon 50% gitu. Wih. Beli sendal lagi, sepatu lagi. Itu jadi impulsif Belanja apa enggak? mulu. Ya kalau diskon mah enggak lah. Enggak ya. Yang penting diskon. Dia kayaknya nggak ngelihat season ya belanja ya. Nggak ngelihat season, nggak ngelihat harga, yang penting diskon. Yang penting fair value-nya, bukan diskon. Oh, Diskon bisa enggak, framing. enggak. Hanya 10.000, hanya 5.000, Ya, padahal harganya tapi itu kan bisa dicari tahu. Gimana cara cari tahu fair value itu? ya kita Biasanya ada syarat riset, ketentuannya. menganalisis. Bandingin sama yang lain-lain. sama harga normalnya, sama substitutnya. Tuh. Wah, banyak ya Banyak varian-variannya. pertimbangannya, makanya jarang Ya. belanja. Jadi once seorang perempuan membeli barang itu bisa dikatakan itu sudah melalui banyak Proses Screeningnya udah screening. banyak Layer gitu. ya. Proses riset. Panjang, iya. Wah, Mm-mm. terbaik. Betul. Mantap. Oke, terima kasih banyak Mbak Sheryl udah ngobrol-ngobrol Thank lagi you, sama Mbak kita di Mai. sini Thank ya. you, Mas. Thank you. Selamat berlibur ya. Detikers juga selamat berlibur, tapi kita belum selesai. Ya, masih akan mengudara sampai jam 6 nanti Detikers dan tentunya seperti yang kita sampaikan tadi kita masih akan bahas yang panas-panas. Hari ini kita akan bahas bersama seperti apa kelanjutan dari keputusan DPR untuk tidak akan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Sesaat lagi Detikers tetap bersama kami cuma di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Bagus. Kembali lagi di Detik Sore. Hore-hore. Ya, memang gak cuma hore-hore Detikers karena hari ini dan kemarin kita bahasnya sungguh sangat serius. Bener. Terbukti serius dari banget. narasumber kita selalu yang serius-serius nih. Aduh, kalau ini diseriusin agak ngeri sih ya. Kenapa? Takut Anda? Takut kalau nyeriusin beliau? Iya. Nanti serius lagi ya. Enggak, canda. Ya udah. Welcome back Mas Torik. Yeay. Ini saya kasih amunisi.
Saya kasih Ada kok ini. Ini kan bisa dibalik sih kayak Arman Maulana gitu. Boleh. Nih. Pintu surga gitu ya. Udah subscribe akun YouTube Cristiano Ronaldo belum? Udah Wih. dong. Oh, udah ya? Serius? Iya. Oh Jauh iyalah banget. dia MU lah. Dalam satu 1 jam. hari itu udah 20 juta lebih. Sekarang 30 juta. Iya. Iya. Sekarang udah 30 juta. Oh, udah 30? Udah 30 juta. Langsung dapat silver button apa gold button? Gold, langsung. Gold. Mantap sih Cristiano Di atas gold ada Ronaldo. lagi nggak? Enggak ya? Tapi itu beyond sih, Platinum. sampai 30 juta. Oke. Kebayang nggak kalau Cristiano Ronaldo posting ini peringatan darurat? Wih kalau CR7 yang posting ini literally seluruh dunia pasti tahu apa yang terjadi Iya, di Indonesia iya. ya. Tapi nggak perlu sampai Cristiano Ronaldo posting sih. Kita doang juga udah seluruh dunia sudah notice gitu. Tapi menjawab keresahan kita kemarin, Mas Torik juga sudah spill sebenarnya ketika kita live ya bahwa ada informasi tidak akan disahkan begitu RUU Pilkada. Dan Benar. akhirnya sudah terbukti. Hari ini kita pengen tahu setelah tidak disahkan, lalu apa lagi Mas Torik yang mesti kita tunggu? PKPU. Peraturan KPU peraturan soal KPU, ya. Pilkada 2024 itu kan turunan semacam juknis dari UU Pilkada yang aturannya ada yang baru kan setelah sidang MK. Susah ternyata kalau dibalik. Bagian sih ngide banget. Udah ada komentar dari KPU? Akan bergerak sudah seperti apa? KPU sudah bilang akan Menindaklanjuti? menindaklanjuti, akan diaplikasikan lah di PKPU. Memang hari ini kan teman-teman yang masih ada yang berdemo di Iya. KPU untuk menunggu istilahnya kepastian dari masuknya RUU Pilkada atau UU Pilkada yang baru. Oh itu demonstrasi itu bagian dari tuntutan untuk segera menyelesaikan PKPU tersebut. Kurang lebih ya? demikian kan masih kawal-kawal gitu-gitulah. Ada berapa titik Mas rencananya hari ini untuk demonstrasi lagi nih? Kalau nggak salah 2 ya sejauh ini yang saya tahu, yang di Jakarta aja ya di KPU sama aksi Kamisan yang aksi Kamisan kemarin ya di Kamisan istana. kemarin di sana, Di ya. KPU. Konsernya di KPU hari ini pusatnya. DPR KPU. juga ada katanya ya. Ada, udah mulai ada, bergerak ada sore lagi ini bakar-bakar gitu. sekarang. Iya. Sekarang ini. Barusan Sore ada ini baru mulai bakar-bakar bergerak mereka. barang dan bakar poster. Terus kalau kemarin tuh Bakar yang kalori juga gak sih kayaknya sekalian? Pasti bakar emosi gitu, bakar emosi. bergerak. Itu apa namanya Mas? Pagar Pagar. yang diruntuhin itu Yang jebol. kalau dijebol itu nanti jatuhnya kayak gimana tuh, bakalan digantinya sama Sama yang baru pakai Sama yang duit. baru. DPR lagi. Iya, sama anggaran DPR Anggaran lagi. lagi. Oh, anggaran DPR APBN lagi. Uang Anda Duit juga. kita juga. Uang kita juga sebenarnya Nah, pakai nggak apa-apa lah. Kan kata Mas Ih. Torik nggak ada harga untuk demokrasi kan. Ya. nggak ada. Tidak ternilai maksudnya. Iya, tidak ternilai. Iya. Iya, Ya, iya. yang penting semua jalan baik, Oh. semua bisa Oke, sekarang perwakilan aspirasinya. sudah ini nih sudah firm lah istilahnya, tinggal menunggu PKPU itu. Mm. Artinya kan yang diikuti adalah putusan MK. Berarti ini yang tadi gue tanyakan juga ke Mas Yansa. Ketika aturannya tidak harus ikutin threshold 7,5% cukup, berarti ada kemungkinan nggak perubahan komposisi pergerak peta ketika aturan tersebut dipakai? Kemungkinan Kim Plus itu tuh kemarin yang 11 parpol itu bisa pecah kembali atau 12. di gimana? Jakarta 12, tempat lain 12 ya? mana-mana, Ah. iya. Sangat mungkin sih, tapi kalau di Jakarta kayak pergerakannya minim ya, khusus untuk Jakarta. Oh ya. khusus Jakarta sepertinya Iya, masih sejauh akan bulat ini kayak tidak kemarin. ada perubahan kecuali mungkin PDIP sekarang sedang menimbang-nimbang antara calon-calon yang akan dimajukan siapa. Ada calon kuat antara Pak Anies atau Pak Ahok, kurang lebih itu. Kalau daerah lain sangat mungkin cair, kan beberapa partai jadi bisa mencalonkan kadernya sendiri. Yang di beberapa daerah kita juga baca, kita cermati ada yang tiba-tiba pengen keluar dari partainya karena gue bisa nyalon nih pakai partai lain. Ada yang begitu. Jadi ini akan dinamis sekali di daerah, sangat mungkin berubah. Apa yang menarik perhatian sejauh ini perubahan yang sudah terjadi di daerah lain, Mas Sorik? Di daerah lain ya jelas Jawa Tengah sih, kan syarat salah satunya itu putusan MK adalah membatasi untuk pilkada gubernur, wakil gubernur, syarat umur minimal saat penetapan calon adalah 30 tahun. Nah, salah satu kemarin isunya kan Mas Kaisang yang akan maju bersama Pak Lutfi di Jawa Tengah jadi tidak bisa maju. Kabarnya akan ada penggantian nama. Oh, berarti ya. ini udah fix. Kaisang nggak bisa nih ya? Nggak bisa, dengan aturan baru sekarang Mas Kaisang nggak bisa. Kurang beberapa bulan. Jangan ya, Dek ya gitu. Kan masih adik saya. Oh, Saya adik lebih Anda, iya, dewasa iya, dari iya. Anda beliau. lebih tua. Lebih tua. Saya lebih tua lagi dong. Jauh kalau Anda. Ih, nggak nanya Anda ya, mohon maaf. Siapa nama yang akan menggantikan?
Udah ada belum? Barusan, Udah ada. Ketua Harian Gerindra Pak Supmi Dasko Ahmad bilang kemungkinan dengan Gus Yassin, Wakil Gubernur Jawa Tengahnya Mas Ganjar di periode kedua. Kenapa Oh. memilih nama itu dari beliau? Ada Ada alasan nggak? Kalau secara elektoral tinggi. Kemarin Elektoralnya. masuk dalam ini juga masuk ya? survei juga ya. Oh, Oke. Kayaknya itu pertimbangan utamanya. Oke. Selain Jawa Tengah ada nggak yang berubah petanya ketika Belum ada kabar yang signifikan kayaknya. Hmm. Mungkin sekarang sedang bergerak, kan masih ada tanggal 27, masih ada Sabtu Minggu. Kita Iya, ngomong Sabtu Minggu nih. Siapa Biar tahu kita bisa nanti ngobrol. ada Ya, politik ngopi-ngopi nasi goreng, dulu. ya, Baru ya. putusan jadi ngopi-ngopi dulu. 27 Siapa tuh tahu nanti ada politik nasi goreng part 2, ya enggak? Bisa. bakso bisa. sih, lebih ke bakso lebih enak kayaknya. Bakso, kopi. Iya. Nah, itu. Tapi kalau tukang bakso jangan jadiin mantu kalau kata Bu Jangan. Mega. Iya, Nggak benar-benar. mau. Tapi Bu Mega. kemungkinan fusion ini akan berapa besar? Ya Bukanya. tergantung deal-dealnya. Kita lihat gimana deal senior deal tokoh-tokoh politik itu kan agak lain kadang. Tapi itu sangat terbuka sekarang. Di daerah tuh ada beberapa pengurus yang tidak puas dengan keputusan partainya itu bisa membentuk kekuatan sendiri untuk maju. Tapi kalau ngelihat kemungkinan untuk bisa mencalonkan sendiri kan parpol-parpol yang kemarin sudah mendukung Ridwan Kamil tersebut sebenarnya bisa saja mengusung calon masing-masing kan. Ada beberapa yang bisa ya. Saya selain PDIP itu ada PKB kalau nggak salah ya. Termasuk PKS juga kan? PKS tapi kan udah dari awal PKS itu sebenarnya bisa. Ya tinggal dikit lah. Mereka punya bargain yang tinggi. Teman memang mereka memilih untuk bergabung dengan Kimplas kayaknya terkait dengan strategi untuk bergabung ke pemerintahan. Oh, tapi sudah ada pernyataankah dari para anggota yang tergabung dalam parpol pendukung Ridwan Kamil tersebut Sudah ada beberapa yang bilang Setelah- tetap Ridwan Kamil. setelah revisi itu dibatalkan? Tetap Sudah. Ridwan Kamil. Oh, tetap. Baik. Ada nggak ada relate-nya? Ada nggak sih Mas relate-nya dari keputusan ini sama keputusan parpol-parpol yang akhirnya ada misalnya milih mundur yang tadi ya udah milih Ridwan Kamil terus jadi mundur. Soal jauh ini belum oleh Ridwan Kamil. Jakarta belum ada perubahan ada ya. signifikan. Oke. Kita mau lihat ini nggak? Ini ada SOT statementnya Bu Mega yang kemarin nih. Tadi kan masih terkait dengan apakah fusion PDIP dan Anies Baswedan ini akan terjadi. Ya. Ya Mas ya, boleh kita lihat ya. Apa kata Bu Mega? Ya, kita lihat. Videonya. Ini juga kemarin kan Mas Adi juga ada sempat bilang ya kalau ya kemungkinan besar fusion antara Anies dan PDIP ini akan terjadi begitu. Ataukah mungkin dengan 4.000% kalau kata Mas Adi. Nah, 4.000. Ataukah PDIP Jadi kebarang. dengan statement Bu Mega ini PDIP sebenarnya udah trauma nih dengan pembelotan kader gitu. Siapa maksudnya? Ih nggak tahu, tahu tapi nggak usah ya sama-sama Siapa? tahu lah. Siapa sih? Jelas dong. Ih, Siapa sih? Ih jangan nanya Bobby. aku, ih nggak Oh, boleh bukan ya? tahu. Gibran maksudmu. Ih, kok maksud aku bukan maksud Raja. aku ya. Andai karena kurang. Ini nih. SOT-nya. Nih, Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo, ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo? Saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih. Kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya kan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Tepuk tangan lagi. Loh saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Apakah mungkin PDIP akan mengusung seorang Anies Baswedan di Pilkada DKI? Kita coba untuk berandai-andai bahwa undang-undang yang dipakai dalam pilkada kita adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi ya. Memungkinkan partai seperti PDIP itu bisa mengusung calon contohnya Anies. Saya termasuk yang meyakini 4.000% PDIP sangat tertarik untuk mengusung Anies. Sedang dalam negosiasi sepertinya apakah Anies perlu dimerahkan atau tidak. Itu titik kunci. Merah itu jadi kader ya?
merah itu kader. Karena PDIP ini kan sepertinya trauma. Jangankan orang lain kata dia, kader aja bisa berkhianat. Ini mana nih ngomongin Raja Jawa ini? Tapi satu hal yang prinsip, kalau melihat peluang ini yang digunakan sebagai acuan nanti dalam pilkada adalah putusan Mahkamah Konstitusi, mestinya PDIP itu harus mulai bicara tentang ideologi itu dalam banyak hal harus bernegosiasi dengan kepentingan politik taktis dan pragmatis lah. Ini kan kalau kita mendengar suara-suara publik kan ada harapan memang Anies itu bisa maju lah sebagai penantang Ridwan Kamil dan Suswono. Persoalan kalah dan menang belakangan. Oleh karena itu jarak politik ya, tembok tebal yang selama ini membatasi antara Anies dan PDIP dan Anies itu bisa diterabas karena secara rasional, secara angka statistik hanya Anies lah yang paling mungkin menang di pilkada Jakarta. Nah, itu dia tadi. Bagus banget ya narasumber kita kemarin tuh. Ini membantu kita untuk tidak berbicara sama sekali. Narasumber mewawancarai narasumber. itu gitu kan. nostalgia adu Mantap perspektif. tuh. Adu perspektif. Nostalgia. Iya. Ini sering kami narsum kami di adu perspektif. Nah itu Mas Adi yang bilang tadi kadernya berkhianat itu tadi. Ya, Bu Mega itu pidato ya Melok. ingin menegaskan bahwa supremasi partai itu di atas figur. Hmm. Jadi kalau Mas Anies bahasa gamblangnya mungkin kalau bisa kita tafsirkan ya, ini tafsir bebas saya ya. Kalau emang lu pengen maju dari PDIP ya mintalah sama gua. Ngomonglah baik-baik lah. Ngomonglah baik-baik. Hmm. Datanglah ke Teguh Umar misalkan gitu. Pengennya kan pakailah baju merah dulu biar enak juga saya melihatnya gitu. Kurang Belum lebih. ada posting nih kayaknya di Instagramnya Mas Anies Belum, ya. kayak ini Warna-warna pembicaraannya masih di balik layar semua, Hmm. nego-negonya sepertinya. Kayaknya Belum Pak bisa Anies masih dilantik. posting-posting kucing-kucing kemarin aku lihat. Oh iya, Kan bukannya Pak Anies ini juga punya kucing. doa bersama kemarin bareng sama warga Enggak, kampung. dia ada juga punya kucing. Maksudnya Oh, dia lumayan iya, sering iya, gitu. iya. Sekarang emang kucing sering digunakan dalam politik kita Iya ya. iya iya. Jadi sudah jadi Betul, binatang betul. politik. Yo, karena dia dapat apa-apa nih, misalnya dapat ngomongin siapa nih? Gue mau bahas lagi. Iya. Tapi ada wacana juga di tengah santer PDIP akan menggandeng Anies Baswedan atau sebaliknya. PDIP akan meninggalkan Anies Jakarta saja gitu Merelakan. dengan tidak mengusung Anies deh. Siapa-siapa. Udah direlakan pilkada Jakarta. Is that Direlakan aja. rumor atau isu Wah, yang balik layar sekarang serius? bisa apa aja sih nego-negonya. Awalnya juga seperti di Jawa Tengah. Konon awalnya PDIP akan ikut dengan jagoan yang diusung oleh Kim, asal beberapa deal politiknya di balik layarnya ada. Itu masih berlangsung, masih dinamis. Tapi kenapa mau waktu-waktunya. dilepas Mas? Maksudnya apa karena tidak cocok dengan Pasti ada hitung-hitungan politiknya. Misalkan apa itu? toh kalaupun mereka menang yang menguasai misalkan sekarang PKS akan rumit juga perjalanannya, atau ada nego politik lain. Oke, saya lepas Jakarta tapi yang lain tolong jangan dipersulit juga. Itu juga bisa. Kalau Pak Sangat Ahok, banyak pertimbangannya. Pak Ahok peluang masih ada, masih terjaga. Santernya begitu, beliau juga siap dimajukan oleh PDIP melawan Ridwan Kamil. Artinya kalau misal nih Ya paling enggak calonnya bagus-bagus. iya calonnya bagus-bagus. misalnya Mas Anies yang saat ini juga sedang dinanti-nanti begitu ke kerjasamanya digandeng sama PDIP. Kalaupun Ahok yang maju, yang bisa yang jadi substitusi itu bisa tetap dicalonkan oleh PDIP. Bisa. Dengan syarat yang sekarang PDIP bisa mencalonkan siapa saja. Artinya yang dilepas ini maksudnya kayak gimana? Maksudnya dilepas lah pilkada Jakarta Nah, itu. kalau dengan rumor gini catatan- kan susah kita. Ya kalau mau pengertiannya dilepas ya dikasih calon yang nggak akan menang. Kurang lebih gitu. Ya. Jadi untuk supaya Sangat ada ini ya, supaya ada counternya dari Pak RK gitu. Ya, tapi kan sudah ada sebenarnya calon lawannya Pak RK adalah Dharma Pongerkun itu kan, yang yang walaupun sekarang independen. masih berproses. Bisa juga PDIP menyiapkan calon ya. Kalau tadi rumor yang kita Lepas Jakarta. dasarnya adalah omongan yang disampaikan oleh Edo adalah ya berarti mau melepas tuh calon yang nggak terlalu kuat atau ya bukan Anies, kurang lebih begitu. Karena secara elektoral sebenarnya kalau di survei kemarin Pak Anies memang tinggi sekali di Jakarta. Masih nomor Elektabilitasnya. satu. Di survei terakhir yang dirilis ke media masih Masih itu nomor satu. sekitar awal-awal bulan inilah. Iya. Ya, waktu Tapi itu kita pernah bahas juga ya soal elektoralnya. survei, iya.
Tapi kayak kata Mas Adi kemarin bahwa kemungkinan untuk bisa menang kan ada banget kalau misalnya Anies bergabung begitu ke PDIP dan juga diusung menjadi calon Gubernur DKI Jakarta gitu. Kenapa PDIP mau melepas tiket ini gitu? Kalaupun akan melepas Jakarta. Yang harus dipahami, partai itu tidak selalu pragmatis, tidak semuanya pragmatis. Ada ideologi yang dikembangkan, ada ideologi yang dibangun juga. Ada pride. Misalkan seperti Gerindra di Banten. Sebenarnya kalau mau ngomong kan bisa aja kenapa nggak ikut misal ya Airin yang surveinya tinggi. Toh bisa menang juga, kenapa malah mencalonkan sendiri. Tapi ada pride-nya bahwa kader gue sendiri yang harus maju. Kalau gue ngambil orang lain kok kayaknya partai ini kaderisasi tidak berjalan, tidak mementingkan internal. Misalkan aja kan, misalkan pengandaian di kantor media pun sekalipun di kanal Edo misalkan. Redaktor pelaksananya resign, lalu yang diambil dari orang luar bukan dari dalam. Ada gejolak pasti. Rasanya kan kader kan ada rasa-rasa begitunya ya, kurang lebih itu gitu jadi pertimbangan juga. ya. Analogi kurang lebih kayak gitu, ada pertimbangan seperti itu juga. Pride partai. Berarti di kaderisasi. Golkar gitu dong. Golkar itu modern, Mbak. Oh, bedanya Nasdem gimana? kelewat modern. Kalau Nasdem Golkar tuh masih Futuristik. paling enggak kan masih ada tarikannya. Oh, Bahlil pernah jadi pengurus DPD. Kalau Nasdem enggak. Gitu, ya. Siapa yang top di daerah ya lu jadi kader gua udah menang ini. Sekarang gitu. Kelewat modern nanti. Karena kalau Nasdem memang mengibaratkan dirinya seperti angkot. Ya dalam tanda kutip ya. Siapapun boleh naik untuk diantar ke tujuannya demi Kepentingan rakyat, partai. bahasanya Oh, demi oke, rakyat oke. dong. Maaf. Namanya Anita Maes 11. Orang politis. Terlalu jujur ya, maafkan saya. Belum bisa nyalek Anda. Belum bisa dia. Nggak pengen juga. Aku pernah ditawarin lagi. Oh iya. Serius? Iya. Ya waktu kemarin Di daerah itu. mana? Nggak usah dibahas. Iya. Ya, terus. Apa yang terus? Ya Ih, udah. terus apa tadi lanjutannya? Ya kurang lebih begitu. Kalau PDIP ideologinya masih kuat lah. Tarikan kebanggaan terhadap internal partai masih ada, ideologinya masih ada. Kan kalau kita lihat dalam beberapa pertarungan politik, walaupun di 2014 kubu, tapi di 2017, di 2019, di 2024 kemarin berseberangan dengan. Tapi bukannya tiket untuk mendapatkan kembali kekuasaan di pemerintahan selanjutnya setelah Pak Prabowo nanti akan bisa diperoleh lebih presisi begitu ketika ini menguasai pertanyaan Bu DKI Mega. 1? Ini pertanyaan Bu Mega. Siapa yang bisa menjamin bahwa calon yang diusung oleh PDIP nantinya akan loyal kepada PDIP? Oh, akan loyal kepada PDIP-nya ya. Taruhlah misalkan. Takut dejavu ya Bu Mega. Itu ya benar, arahnya ke sana. Taruhlah misalkan ya, kita bicara permisalan ya, ini permisalan ya, jangan di-cut nih misalnya. Iya. Mengusung Pak Anies, lalu Pak Anies menggunakan posisinya sebagai DKI 1 untuk kepentingan elektoral dia sendiri untuk di 2029. Ternyata misalkan di 2028, 2029 awal Belot. PDIP lalu berpikiran, oh enggak, Mbak Puan nih cocok Oh, nih, maju momentumnya. Nah, Mas Anies harus mendukung Mbak Puan, misalkan diminta begitu. Ternyata tidak ikut arahan partai, tidak jadi petugas partai yang baik. Itu yang jadi pertimbangan. Jadi kalaupun siapa ya dengan pelajaran di masa lalu, Bu Mega ingin mendapatkan jaminan, mendapatkan rasa bahwa siapapun yang akan diperjuangkan oleh PDIP di Pilkada 2024 ini akan loyal kepada partai dan kepada rakyat. Jangan lupa kepada rakyat harus ada selalu. Kalau jadi kader partai itu dia nggak ada tanda tangan hitam di atas putih Ada gitu. dong, ada. Dia akan menerima KTA, kartu tanda anggota partai. Dia akan menyatakan Kenapa bahwa- masih takut ada harus butuh kepastian akan loyal? Ada bukti Misalnya, empirisnya. iya, maksudnya dikontrak di apa? Diikat lewat diikat kontrak aja gitu maksudnya. sampai apa namanya? Ya kontrak politik tuh gimana caranya itunya? Nggak Ini kan kayak bukan jual kontrak beli. kerjaan ya. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Ini kan kayak orang pacaran. Kalau kontrak politik, iya kayak orang pacaran. Tapi kan Lu nggak janji ada bakal hitam di nikahin atas gua. putih. Lu janji bakal nikah. Ya coba hitam di atas putihnya apa itunya? Ya loyal sama perjanjiannya. partai. Orang pacaran juga bisa tekan begitu. Oh iya. Bisa, tapi apakah itu ada jaminan pacarnya akan loyal? Namanya juga politik, Mai. Iya, ini kan Dinamis sekali. ada perjanjian batu tulis dulu Iya. bahwa tahun 2009 Ya Allah. Betul. ini PDIP dan Gerindra antara PDIP dan Gerindra bahwa PDIP akan mengusung Prabowo di 2014 setelah pemilu 2009 mereka bersama. Akhirnya yang terjadi Tidak demikian. PDIP mengajukan Jokowi. Hmm. Ya sebenarnya
perjanjian politik itu sangat fragile lah. Yeah, anything can happen ya. Ya. Oh, berarti Bu Mega ada trust issue nih ya Ada sekarang dong, ini ya. ada dong, ada Pasti sekali dong, ada. sekarang ada. Jadi Ada. gimana? Dari sisi Bu Mega sudut Mm-mm. pandangnya mungkin begitu. Dari Oke, sudut oke, pandang oke. Pak Jokowi dan kubunya kan beda juga. Nanti kalau mau di Terawang, Asik. kira-kira Bu Mega akan menentukan pilihannya seperti apa. Kita akan Terawang nanti di Sunset Talk. Nanti kita ada ahli tarot, Mas. Oh, Kita akan lihat Iya, dari iya, iya. tarot siapa pemimpin Jakarta berarti nanti. yang ngambil mewakili Bu Mega siapa? Mae. Iya. Kok Mae? Sebagai- Mae Gawati. Sebagai sesama perempuan trust issue. Oh, ada trust issue juga. Iya. Mental disorder juga ada Mas, jangan sedih. Puk. Oke. Kalau Kalau gitu begitu, masih ya kita masih menunggu beberapa Iya, hari ini iya, akan iya. krusial. Ya, sih. weekend ini lah Tanggal krusial 7. banget ya. Weekend ini tidak akan sepi-sepi amat lah kayaknya. mestinya banyak dari pertemuan alur politik. konfidensial ya. Banyak ngopi-ngopi, Banyak banyak makan ngopi-ngopi. siang Iya, iya, bareng. iya. Akan ada banyak break. Berarti next week kita akan ketemu lagi dong sama Story. Insya Allah. Insya Allah. Nah, Udah di booking nih ya. Iya bisa. Pertanyaan pamungkas Mas Torik. Jadi akan ada agenda apa yang panas pendaftaran tanggal 27? Pendaftaran Jelangnya. Sudah Jelangnya ada ini belum apa namanya? pengumuman pasti. Tapi ya belum ada tanggalnya. Agenda-agenda Pengumuman. pertemuan begitu? Kayaknya masih di balik layar kebanyakan. Senin mungkin mereka mulai mentas di Oh, depan oke. layar semua. Baru Senin ya. Ya, Terus Selasanya kemungkinan pendaftaran. akan ada misalkan, bisa juga Sabtu Minggu ini, misalkan tahu-tahu Mas Anies ke Teguh Umar, Ya, atau pakai baju merah. Pak Ahok, ya rumah-rumah kediaman ketua umum tuh jadi krusial lah sekarang ini. Menteng rame lah. Menteng rame kemungkinan. Oke. Siapa yang dipanggil ke istana juga bakal rame. Menarik. Oh iya bener ya. Menarik, Sana menarik, termasuk. menarik, Ada menarik. bagian. Ya, pekan-pekan ini bisa diamatin ya. Nontonin berita terus lah, pantengin aja. Ya, Pantengin Detik News, Detikers ya, karena kita weekend libur dulu, iya kan? Libur lah, Kita gitu. masa nggak libur. Keluar sampai tanggal 27, apa yang terjadi? Kalau PKPU belum keluar, walaupun kemungkinannya kecil ya, tetap sih sudah berlaku sih itu. Tinggal ya KPU-nya akan bermasalah lagi, bisa diadukan ke DKPP, lalu terhukum lagi. Tapi aturannya itu, aturan MK itu kayaknya sih nggak mungkin sih Pak. Mungkin ya. Iya. Seperti apakah Benar. yang kemarin disampaikan Mas Torik bahwa putusan MK itu berlaku Berlaku serta-merta. serta-merta? Kalau tidak ada perubahan undang-undang baru di DPR kan nggak jadi nih, karena tidak ada revisi UU Pilkada menurut pakar hukum tata negara, berarti langsung itu menjadi undang-undang, langsung Kalau- diaplikasikan. Kalau undang-undang. sampai KPU tidak menyelesaikan PKPU KPU-nya yang tersebut, salah. berarti KPU-nya melawan konstitusi. Kurang lebih demikian. Oh, kayak gitu Tapi ya. Jadi celah untuk orang-orang yang sebelumnya, misalnya si Kaisang tiba-tiba masuk gitu. Di situ MK sudah mengancam sebenarnya. Jadi dalam putusannya di pertimbangannya MK sudah memberikan ancaman di akhir, kalau ada calon yang tidak memenuhi syarat umur minimal saat penetapan lalu digugat akan kami kalahkan. Kurang lebih gitu bahasanya MK. Kalaupun maju juga nanti bisa di. Iya, lawannya tinggal gugat ke MK, udah gugur itu. Tapi sudah Tahu fix itu, kan tidak akan maju kan? Udah ada pernyataan Ya bukannya? karena dengan syarat ini nggak akan maju. Tapi Lagi dari pernyataan dari di elit Amerika, begitu sudah kan lagi di Amerika. Oh. Ya beliaunya belum ngomong Dari di Amerika, makan PSI gitu. croissant, beli-beli stroller. Kok di Amerika croissant? Roti. Croissant Perancis satu. Iya. Lah apa? Burger Seradi mau kali. jajan apa? Kok Hotdog, jadi hotdog. ngatur. Iya, ini Yang ya, 400.000. yang shake-shake itu. Ada yang bilang loh, ada yang bilang. Iya emang 400.000 kata orang-orang, kata orang-orang lagi. Terus ada yang bilang gini lagi, ya lah cuma 400.000 doang, kita juga bisa. Di Indonesia juga ada roti Iya, 400.000. ada roti Ya 400.000. udahlah ya, Saya nggak ikutan. biarkan itu Bilang, menjadi obrolan netizen. sedang menempuh pendidikan di sana. Apa Iya. salahnya orang menempuh pendidikan? Ya nggak apa-apa, ini Sadar. juga netizen cuma berkomentar aja. Julid Bisa. banget main Ih, orang ngebacain komentar netizen, ih. Well, ya udah nggak usah diundang lagi Mas Torik. Ya udah, terima kasih banyak Mas Torik. Oke. Kita nantikan bersama agenda-agenda itu nanti disaksikan aja, disimak di Detik News ya, Ya. Detikers. Semuanya kita mau break dulu karena selanjutnya kita akan menuju ke daerah lainnya di Indonesia. Ya. Hashtag Panjang Umur Perjuangan. Panjang Sesaat Umur lagi Detikers, Perjuangan. jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma. Yeah. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita akan segera bergabung dengan Brigadir Ade. Kembali dengan Brigadir Ade. Kali ini akan berada di lokasi mana lagi? Langsung saja kita sapa. Selamat sore, Cikgu.
Halo, selamat sore. Brigadir Ade sudah pindah posisi kah ini kayaknya ya? Masih daerah timur deh. Atau masih di Cawang? Sudah. Masih di daerah timur, lagi di kawasan Dewi Sartika. Jakarta Geser Timur. dikit ya, geser dikit. Oke, Brigadir Ade mungkin bisa dilaporkan atau mau ada pantun dulu mungkin Edo? Nanti terakhir ya. Oh nanti lagi Saya pikir baca dulu, ya. benar. Oke. Silakan Brigadir Ade laporannya. Monggo. Silakan. Baik, terima kasih Edo dan Mae. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama. Arus lalu lintasnya sudah mulai terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, namun arus lalu lintasnya masih terbilang lancar. Dan kemudian selanjutnya dari arah PGC ataupun dari arah Kramat Jati yang akan menuju ke arah Jatinegara, arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar dan juga pelambatan kecepatan terjadi hanya menjelang traffic light. Setelah traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Dan juga bagi kendaraan yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, dan terlihat masih banyak sekali dari kendaraan roda 2 yang melintas tidak menggunakan helm. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap menggunakan helm berstandar SNI, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan kemudian selanjutnya dari arah Semanggi yang akan menuju ke kawasan Kramat Jati ataupun Jatinegara juga masih terpantau kondusif lancar. Dan juga kami menghimbau bagi pengendara kendaraan roda 2 untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di trotoar, mengingat trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki dan juga tidak menjadikan trotoar jalan sebagai lajur kendaraan Anda. Dan kemudian juga harap bagi para pengendara untuk perhatikan kembali atribut berkendara Anda dan patuhi marka jalan yang sudah tertera, mengingat adanya kamera ETE yang akan meng-capture segala aktivitas pengendara. Bagi pengendara roda 2 juga pastikan tidak menggunakan ponsel sambil berkendara. Bagi kendaraan roda 4 harap menggunakan sabuk pengaman Anda dan juga tidak merokok sambil berkendara. Dan juga harap bagi para pengendara untuk tetap mematuhi aturan petugas kami yang berada di lapangan, serta di kawasan ini pun masih diberlakukan sistem ganjil genap hingga pukul 9 malam nanti. Antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat dan tetap mengutamakan pejalan kaki dan juga pesepeda ketika hendak melintasi kawasan ini. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sinta melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Mai di studio. Ada nasi di dalam kedai. Cakep. Makannya pakai ketan. Cakep. Terima kasih Brigadir Ade. Cakep. Selamat berakhir pekan. Cakep. Terima kasih. Brigadir Ade, aku mau nanya Selamat satu pertanyaan bertugas dulu. juga. Sebelum kita tutup, aku punya satu pertanyaan. Boleh. Boleh? Boleh ya? Boleh dong. Boleh. Oh iya, Warpopski dekat. Enggak, aku punya pertanyaanku adalah, tadi Brigadir Ade mengingatkan kita jangan merokok sambil berkendara. Tuh, dengar Detikers. Coba boleh kasih kita penjelasan yang logisnya seperti apa, kenapa nggak boleh ngerokok sambil berkendara, karena saya sering menemui hal itu dan saya tidak suka. Sabar. Kenapa Brigadir Ade mungkin boleh Dan dijelasin tentu dikit? saja kalau misalkan berkendara maksud kami sambil merokok itu tentu aja dapat membahayakan pengendara di belakangnya, terutama abunya. Dan juga biasanya pengendara yang sambil merokok itu kurang fokus saat berkendara. Benar sekali. Dan juga merokoknya juga kurang asik kan, karena apinya cepat tergerus sama angin gitu. Heran. Tapi ya Heran saya kalaupun ya. merokoklah di tempat yang memang tidak mengganggu orang lain gitu. Bener. Sama cowok ngerokok, suka nggak? Suka nggak sama cowok yang ngerokok? Brigadir Ade ditanya sama Mas Yansa. Kurang. Kurang. Jangan ngerokok makanya biar Produser disenangi kita sama justru Brigadir tidak Ade. merokok 100%. Gimana? Deal? Apanya deal? Yang jelas Anda. Oke deh, Brigadir Ade, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Selamat bertugas kembali. Bye.
Terima kasih, selamat bertugas semua. Iya, Ya. terima kasih. Itu Happy dia mau nyebrang weekend. tadi di belakang. Aku berhenti di kamu gak apa-apa deh. Tapi memang benar bahwa sering kali kita melihat tuh orang lagi berkendara pakai motor, pakai mobil juga. Aneh banget Pak, sambil ngerokok gitu. Iya, kalau aku sering Kan bau ya ngelihatnya. jadinya mobilnya ya. Iya, itu pertama. Tapi yang sering aku lihat adalah itu karena ini loh, macet mungkin. Mereka bete kali ya. Tapi yang ngerokok itu loh. Kan kalau lagi macet, terus lu ngerokok di antara banyak orang yang berdekat-dekatan gitu loh, maksud aku. Duh, iya Itu lagi. merugikan orang yang nggak suka asap rokok. Udah aja asap kendaraan karena macet pada berhenti kan, belum lagi asap rokok. Aduh pusing. Pusing 7 keliling. Kalau Kalau kata Barbie. Peggy Melati Sukma. Ya kan, benar kan? Iya. Pusing 7 keliling gerhana. Iya. Pusing. Oh iya benar. Ya itulah. Ada yang bikin kita pusing lagi nggak nih Detikers nih? Ini nggak bikin pusing sih. Kita mau cari tahu sebenarnya bagaimana dibalik dari penyerahan diri ex Bupati Batubara yang terjadi di Medan dari kasus PPPK. Kita langsung menyapa Vinta yang ada di Detik Sumut yang bakal kasih penjelasan soal ini. Ya. Langsung sapa, selamat sore. Vinta. Halo, ya selamat sore Mas Edo dan Mbak Mai. Iya, selamat sore Biasanya Mbak ada Vinta. background pohon kelapa yang lagi Nyiur melambai-lambai. Kalau di ini tepi pantai. ini original nih ya, Detik Sumut nih benar-benar dari Detik Sumut. Kalau kemarin mungkin bukan dari Sumut. Dari Sumut juga di tepi Danau Toba Iya, katanya di kemarin tepi kan sama Bang siapa tuh. Iya. Oke, Vinta mungkin boleh jelasin ke kita dulu gimana runtutan kejadian kasus ini sampai mantan Bupati Batubara ini menjadi tersangka, boleh dielaborasi kembali ke kita? Ya, sebenarnya untuk kasus P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 di Kabupaten Batubara ini, penyelidikannya itu berawal dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang diterima oleh pihak kepolisian, tepatnya di Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Sumut. Nah, dari DUMAS itu pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan pada akhirnya menemukan adanya kecurangan dan unsur pidana dalam proses seleksi tersebut. Kemudian di Februari 2024 pihak kepolisian menetapkan 3 orang tersangka. Ketiganya ini merupakan Kadisdik Batubara, Sekretaris Disdik Batubara, dan juga seorang kabid di Dinas Pendidikan Batubara itu. Oke. Kemudian pada bulan yang sama pihak kepolisian juga menetapkan adik dari mantan Bupati Batubara, adik dari Zahir, yaitu Faisal sebagai tersangka dalam kasus P3K ini. Dalam penetapan tersangka Faisal itu, penyidik Tipikor menyita uang sebesar 2 miliar. Uang inilah yang diduga diminta oleh para pelaku dari peserta seleksi P3K itu. Setelah menetapkan Faisal sebagai tersangka, kemudian penyidik menetapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Batubara, yaitu M. Daud, sebagai tersangka dalam kasus ini. Jadi sebelum Zahir ditetapkan sebagai tersangka ini, sudah ada 5 orang yang sudah lebih dulu menjadi tersangka di kasus P3K tahun 2023 tersebut. Baik. Kemudian pada Mei 2024, penyidik memanggil Zahir untuk diperiksa sebagai saksi. Pada saat itu Zahir hadir dan memberikan keterangannya. Setelah diperiksa, Zahir tidak langsung ditetapkan menjadi tersangka. Zahir berstatus tersangka itu pada 29 Juni 2024. Baik. Kemudian akhirnya jadi DPO dan akhirnya menyerahkan diri itu gimana ceritanya lagi, Vinta? Nah, setelah berstatus tersangka itu, sebenarnya Zahir sudah melakukan perlawanan ya dengan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Medan. Setelah sidang itu bergulir, sempat bergulir di pengadilan, Zahir yang saat itu sudah berstatus DPO kemudian melalui kuasa hukumnya meminta pengajuan permohonan untuk menghentikan prapit itu. Dan pada Agustus kemarin sebenarnya hakim sudah memutuskan untuk mencabut permohonan pra-peradilan itu, dan
Zahir tetap berstatus sebagai tersangka begitu. Nah, kenapa Zahir pada akhirnya menjadi DPO? Sebenarnya setelah berstatus tersangka itu Zahir 2 kali dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa dengan status sebagai tersangka. Namun 2 kali pemanggilan itu Zahir tidak pernah hadir dan menemui penyidik Tipikor di Krimsus Polda Sumut begitu. Hingga akhirnya pada 29 Juli penyidik menetapkan Zahir sebagai DPO. Dan pada 12 Agustus kemarin Zahir menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Nah, setelah menyerahkan diri kepada kepolisian ini, apakah sudah ada rencana lanjutannya? Apakah akan dilanjutkan dengan persidangan dan lain sebagainya? Proses hukumnya seperti apa, Vinta? Setelah menyerahkan diri, penyidik memeriksa Zahir, kemudian setelah diperiksa, Zahir langsung mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian. Dan penangguhan penahanan itu dikabulkan oleh pihak kepolisian. Sejauh ini kami sendiri belum mendapatkan informasi alasan penangguhan penahanan Zahir ini. Namun Kabid Humas Polda Sumut Kombes Haji Wahyudi menyampaikan bahwa berkas perkara untuk tersangka Zahir ini sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 3 hari setelah Zahir menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil penelitian jaksa terkait dengan berkas yang diserahkan tersebut. Jika memang sudah dinyatakan lengkap, nantinya penyidik akan segera menyerahkan Zahir ke kejaksaan untuk segera dilakukan persidangan begitu. Ya. Baik. Kalau dari yang bersangkutan sendiri ada alasankah yang diungkapkan kenapa akhirnya menyerahkan diri, Vinta? Ya, sejauh ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut ya kenapa Zahir pada akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri. Tapi memang setelah penerbitan DPO itu pihak kepolisian sudah mengimbau kepada Zahir untuk menyerahkan diri dan melewati proses hukum yang menyeret dirinya. Baik, kalau selain dari Bupati Batubara Zahir ini, ada nama lainkah yang juga akan menjadi tersangka? Untuk hal itu, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalamannya untuk kemungkinan adanya tersangka-tersangka lain dalam kasus P3K itu. Namun sejauh ini untuk kasus P3K di Batubara itu sudah masih 6 orang tersangka. Masih 6 orang ya. Dari Ya, dari 6 orang nama ini apakah sudah dijadwalkan untuk proses pemeriksaan atau sudah berjalan nih pemeriksaannya? Untuk yang 5 orang tersangka sebelum Zahir itu kasusnya sudah berkasnya sudah diserahkan ke kejaksaan. Dan untuk kasus Zahir sebenarnya sudah diserahkan juga, tinggal menunggu hasil penelitian jaksa terkait berkas tersebut. Oke. Berarti saat ini posisi Zahir sendiri ada di mana nih, Vinta? Untuk posisi pastinya saya tidak mengetahui pasti ya Mas. Cuman memang Zahir ini tidak ditahan karena setelah dia menyerahkan diri, diperiksa, dia langsung mengajukan penangguhan penahanan dan penangguhan itu dikabulkan oleh pihak kepolisian. Kalau penangguhan penahanan itu artinya dia tidak ditahan tapi tetap berada di daerah tersebut ya? Ataukah dia ternyata cuman penangguhan aja, dia boleh kemana-mana gitu? Sebenarnya dia tidak ditahan, cuman untuk proses hukumnya tetap akan berjalan dan nantinya setelah berkas kasus tersebut lengkap, dinyatakan lengkap oleh jaksa, Zahir akan diserahkan ke pihak kejaksaan untuk ditahan seperti itu. Sama satu lagi dong, mau nanya soal viral di media sosial bahwa yang bersangkutan mengurus SKCK begitu. Itu gimana sih ceritanya dan juga keterangan dari kepolisian, Vinta? Ya, terkait itu memang sempat beredar ya kalau Zahir ini sempat ngurus SKCK di Polres Batubara ya. Tapi sejauh ini saya sudah mencoba konfirmasi ke Kabid Humas, tapi Kabid Humas tidak memberikan jawaban yang pasti dan lebih
menyarankan agar kasus itu ditanyakan ke Polres Batubara sendiri begitu. Oh, belum diketahui juga ya alasannya kenapa Iya. beliau mencoba untuk membuat SKCK ya. Benar, belum. Baik. Dan mungkin untuk informasi tambahan ya, Polda Sumut itu sendiri tidak hanya menanganin kasus P3K di Kabupaten Batubara, tapi ada juga 2 kabupaten lainnya yang juga ditangani oleh Polda Sumut, tepatnya di Subdit Tipikor. Untuk 2 kasus P3K lainnya itu ada di Madinah dan juga ada di Langkat. Untuk di Madinah sendiri ada 6 orang tersangka yang prosesnya sudah berada di pengadilan. Sedangkan untuk kasus P3K yang di Langkat itu sudah ada 2 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Keduanya adalah kepala sekolah. Begitu Mas dan Mbak. Wah, miris sekali ya. Iya. Kepala sekolah lagi yang melakukannya. Padahal P3K ini atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah salah satu topangan hidup bagi banyak masyarakat Indonesia juga untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu yang disediakan oleh Betul. pemerintah. Tapi Iya. malah dikorupsi. KKN. Baik, kita akan nantikan seperti apa update-nya. Vinta, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi jika ada update lanjutan. Dan pastinya kita juga menantikan ya bagaimana proses hukumnya akan berjalan begitu. Betul Ya. sekali. Kita mau lanjut dulu makan ikan mujahir ya, Vinta ya. Karena tadi kita Baik, kedengaran Mas dan Mbak. itu jadi pengen makan ikan mujair jadinya. Terima kasih banyak Vinta. Selamat bertugas kembali. Salam buat teman-teman lainnya di Detik Summit. Sumit lagi. Sumut dong. Kalau summit berarti kita naik ke puncak gunung. Summit, itu Ah, ya summit benar. ya. oke. Thank you si Vinta. Hampir Si Ya, Vinta. sama-sama. Horas. Ini kurang minum nih, kurang Minum dulu. kurang air mineral. Sih, Minum gitu. dulu, ya. Nah, ini kita kasih Edo minum dulu sambil kita break juga Detikers. Kita mau ngemil-ngemil cantik dulu ya sesaat lagi supaya otak kita fresh lagi. Iya. Karena lumayan pressure pembahasan kita di awal-awal segmen ini dan Enggak kok. iya. Buktinya tadi belibet ya. Iya, mungkin Ya udah deh, kita break dulu Detikers. Sesaat lagi kita akan kembali tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma Ore. Oke Detikers, kita balik lagi nih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ya kerja sendiri ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Soalnya Edo lagi sibuk riset mau makan Aduh, apa nasi iya. padangnya, lauknya apa gitu. Bener, kita nanya dong ke Detikers, mungkin ada rekomendasi dari Detikers, apa masakan atau nasi padang, rumah makan padang terenak di Jakarta menurut kalian? Ya kalau selera itu pasti akan beda-beda ya. Betul sih. Kasih ini spesifiknya dong yang lo mau, kayak misalnya Gue pengen yang masakannya sangat nggak- Sumatera, alias minyaknya ada, oke, pedesnya santannya tapi nggak terlalu nampol. banyak, pedasnya nampol, empuk dagingnya, aduh pengen beli jadinya, kebayangkan Dan- gua. Dan menunya lengkap gitu ya. Menunya Apa sih lengkap. bedanya? Oh kalau kayak di Padang, kayak di Bukit Tinggi sama di Kota Padangnya kan kalau di Bukit Tinggi tuh ada nasi kapau gitu kan. Betul. Bedanya apa sih Dok? Gue lupa, gue pernah liputan tapi gue lupa sendiri Aduh, deh. beda nasi kapau sama nasi padang ya. Apa lauk? Oh itu lauk, itu Biar loh. nggak salah ya informasinya ya. Lauk. Apa tuh Detikers? Tambunsu. Tambuace. Tambunsu. Tambunsu itu adalah makanan menu nasi padang yang nggak ada di nasi padang biasa, adanya di nasi kapau. Oh, kalau nggak salah tuh nasi kapau dan padang itu bedanya cuma di hidangannya doang. Kayak nasi kapau tuh dia hidangannya Banyak. banyak gitu, tapi nasi Oh padang ya itu nggak terlalu lauknya kayak gitu. mungkin salah satunya. Nah, tapi untuk spesifiknya ini ya, nasi kapau dan nasi padang itu memang kuliner khas dari Tanah Minang, tapi Lapar. asal kedua makanan tersebut ada sedikit perbedaan Oh katanya. iya, oke. Nasi padang itu merujuk sebagai makanan khas Sumatera Barat, sementara nasi Mhm. kapau justru lebih spesifik dari Bukit Kabupaten Tinggi. Agam. Oh Di Agam. Agam. Justru. Pernah ke Agam nggak? Belum pernah liputan ke sana. Dekat Danau Singkarak. Tuh ada yang ngasih rekomen Bopet Mini Ben Hill, udah dong. Kenapa ya? Udah pernah ke sana, tapi aku masih riset ke yang lain lagi gitu. Belum berhenti di situ.
Enggak, biasanya orang kalau udah suka kan ya udah di situ aja gitu. Nah, kalau gua karena Oh. masih kayaknya ada yang bisa lebih enak lagi, gua Tuh kesana ditanyain tuh, lagi. aku and then Gitu. Lanjut lagi ya. Dari cara tata letak lauk yang disajikan di setiap rumah makan nasi kapau juga sama nasi padang tuh beda. Nasi kapau itu menyajikan menunya beragam makanan secara bertingkat, menyerupai tangga di meja besar dekat lapo atau lapau. Sementara itu nasi padang itu menyajikan menu seluruh makanan secara bertumpuk ke atas di etalase kaca. Jadi itu bedanya. Ini kayak pakai baskom biasa yang pernah di ini sama Mongga dekat Senen. Nah, itu Iya nasi iya iya kapau di tuh Senen, iya karena iya iya. baskom ditumpuk-tumpuk. Tapi kalau di di kaca etalasenya dengan piring-piring yang bertumpuk, nah itu Itu nasi biasanya nasi padang. Padang. Gitu. Aduh, itu adalah makanan yang kemarin Edo bilang kan salah satu menunya rendang itu adalah makanan terenak di dunia. Tapi lo paling suka apa lauk dari nasi padang? Aku suka dendeng batoko. Oh my god, dendeng batoko enak banget. Gue pernah Berarti yang liputan. cabai hijau ya? Iya, pakai cabai hijau. Bukan dendeng kering. Bukan, dendeng batoko itu dia basah kayak dendeng Iya. kayak balado itu, tapi dimasaknya pakai virgin coconut oil, terus pakai Emang cabai iya? hijau. Iya, di Bukit Tinggi. Semerbak wanginya, Aduh. belum lagi dagingnya empuk banget dan dagingnya itu dimasaknya yang bikin dia lebih aromatik adalah diasap, bukan cuman kayak direbus biasa, diasap Sehingga and lebih then empuk juga ya. lebih empuk terus lebih aromatik. Karena kan ada aroma dari asapnya tuh menyerap di dalam tekstur dagingnya, jadi begitu dimakan tuh nyes. Ada rasa asapnya, dagingnya empuk, ada rasa minyak kelapanya, Sayang virgin kemarin coconut oil. Chef Gordon Ramsay nggak bikin itu ya, bikinnya cuma rendang doang ya. Ya Harusnya karena sekalian memang dendeng orang-orang batoko. lebih famousnya emang rendang ya. Rendang sih bener. Iya ya, Kalau itu gue dia. kikil tunjang sih nomor 1. Ini kayaknya teman-teman yang mau lanjut demo hari ini harus makan yang banyak gitu ya, biar ada tenaganya untuk berorasi, mengawal konstitusi. Panjang umur perjuangan. Yes. Karena hari ini memang masa aksi untuk demonstrasi revisi Undang-Undang Pilkada itu masih terus berlanjut, Detikers. Kalau misalnya informasi yang kita terima ada di KPU beberapa titiknya dan juga ada juga yang di DPR, bahkan tadi ada informasi juga di Istana juga ada. Tapi yang pasti bisa kita laporkan untuk saat ini adalah masa aksi di KPU ini sudah siap untuk mengawal putusan MK hingga PKPU-nya itu bisa terbit. Nah, ini sudah dapat laporannya, kita bawa perwakilan massa aksi dari Komite Politik Partai Buruh. Aldi mengatakan pihaknya mendorong supaya lembaga negara mematuhi putusan MK, artinya KPU harus segera menerbitkan PKPU yang berpedoman terhadap putusan MK. Dan ini disampaikan pada orasinya, kami mendesak bahwa putusan MK harus ditegakkan sesuai dengan amanat konstitusi, tentu harus ditaati sepenuhnya oleh infrastruktur elemen-elemen ataupun lembaga terkait yang mengurus internal mengenai pemilihan umum sendiri, begitu katanya. Yes, dan memang yang kemarin itu yang disayangkan adalah adanya terjadinya ya ada kerusuhan sedikit begitu ya di akhir-akhir abis maghrib tuh ya Do ya kemarin ya, ada kerusuhan sedikit dan buntutnya nih akhirnya Polda Metro Jaya mengamankan ratusan orang yang berunjuk rasa mengenai revisi Undang-Undang Pilkada kemarin itu. Totalnya ada 301 orang yang diamankan dari pihak kepolisian karena memang dicurigai kemungkinan adanya penyusup begitu ya Do ya. Jadi kalau mengutip dari penjelasan dari Polda Metro Jaya ini mengatakan bahwa dari proses pengamanan ada 301 orang yang sudah diamankan oleh jajaran Polda Metro Jaya, Polres Jakpus, Polres Jaktim dan beberapa polsek dan Polres Jakbar. Jadi di seluruh Jakarta ya, nggak cuma di titik demo di DPR aja nih ya. Ini adalah ucapan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisyam Indradi pada hari ini. Gitu. Dan beliau juga merinci bahwa Polda Metro Jaya mengamankan 50 orang. Sementara dari Polres Metro Jaktim dan yang lain-lainnya itu akhirnya juga ada beberapa orang yang masing-masing diamankan dengan total 301 orang. Demikian. Kalaupun pada akhirnya diamankan, dijaga baik-baik, jangan ada anarkisme ya Pak ya Dek ya. Ya Dek ya, mereka tuh kemarin ada yang melakukan pembakaran mobil patroli polisi yang ada di pos-pol Pejompongan, Jakpus gitu ya. Bahkan yang diamankan nih ada beberapa tuh di bawah umur, ini pasti ikut-ikutan nih ya kan.
Jangan ya Dek ya. Nah ini juga kalau nyambung lagi ke informasi yang disampaikan Maya tadi, jadi sudah dilakukan audiensi dengan aktivis 98 dan juga mahasiswa. KPU sudah memberikan statement begitu, jamin pilkada ini akan mengikuti putusan MK. Ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin yang memastikan pihaknya akan mengikuti semua putusan MK. Kalimatnya seperti ini, kami akan tindak lanjut putusan MK 21 Agustus, kami kirimkan surat draftnya perubahan itu untuk mengadaptasi putusan 60 dan juga 70. Afif memahami adanya kekhawatiran politik jika KPU tidak akan menindaklanjuti putusan MK. Namun dia menegaskan jika semua putusan MK akan diakomodir dalam PKPU. Saya tahu teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian apa latar belakangnya, pikirannya seakan-akan ini KPU mau ngelak segala macam. Ya kita tunggu nanti pas pendaftarannya. Juknis kita buat hari ini untuk diumumkan. Di dalam Juknis kita sudah adaptasi putusan 60 dan 70 katanya. Lantas kami harus bisa menjamin apa lagi? Wong PKPU kita yang punya segala macam. Kami sudah menyampaikan itu masih dipaksa harus sekarang, toh kepakainya pada tanggal 27 saat pendaftaran. Masih ada waktu. Tapi ya semoga omongannya bisa kita percaya, kita jamin, kita pegang begitu Detikers ya. Dan disampaikan juga bahwa usia minimal calon kepala daerah itu dihitung sejak penetapan paslon sesuai dengan yang disampaikan oleh putusan MK. Mari kita kawal bersama terus pokoknya. Iya, betul sekali, kita kawal, jangan sampai juga kita terbawa dengan giringan opini-opini yang ada di sosial media ya Detikers ya. Karena kalau kita lihat kemarin juga ada viral lagi juga di sosial media, Apalagi? ada pihak yang mengaku dari Biro Media DPR RI itu katanya menawarkan kerjasama sama influencer. Ya buzzer lah gitu intinya gitu. Kalau dari yang aku baca kemarin dari statement itu ada yang komentar, iya gue juga dihubungin, gue juga ada yang menghubungi gitu. Oh gitu, Jadi kayak pada ada ngaku-ngaku kayak akhirnya. kayak ada testimoni bahwa iya ada yang menghubungi dengan dan beredar juga katanya jumlah atau nominalnya itu mulai dari 5 sampai 10 juta atau sampai 20 juta gitu Per? katanya. Ya entah 20 Petugas? biasanya per orang sih itu. Oh, ih, Budget lumayan. per orang gitu. Duit kaget. Tapi SOW-nya atau scope of work-nya itu belum nggak ada, maksudnya nggak dijabarkan seperti apa. Tapi udah dibantah katanya tuh. Tapi ini udah dibantah akhirnya ya. Jadi sudah dibantah oleh Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi atau Awik yang biasa dipanggil Pak Awik nih ya. Beliau mengatakan bahwa tidak ada, dan kalaupun itu benar ada, itu harus diusut tuntas. Jadi buzzer-buzzeran itu nggak ada gitu. Bahkan ya dirinya juga mengakui bahwa beliau ini mengalami serangan buzzer yang cukup banyak gitu, dan menegaskan juga bahwa anggota DPR tidak membuat anggaran untuk hal tersebut. Kalau ada artis yang posting tweet dari Wakil Ketua DPR di Instagram, di post, itu juga termasuk nggak? Kita juga dong kalau kita bacain ini. Soalnya ada kan yang lagi rame, soalnya artis tersebut memposting capture dari statement di Twitternya, di akun X-nya Pak Sufmi Dasko gitu, dan itu jadi bahan itu perbincangan juga buat ya, netizen. ya tapi kalau di sosial media kadang-kadang kita juga memang gampang terbawa gitu ya, apalagi kalau ada orang-orang yang memberikan testimoni gitu. Ya buktinya ternyata fokus atau pembahasan mengenai revisi aturan dari MK atau mengenai aturan pilkada ini aja bisa melenceng kemana-mana kan, viralnya di TikTok. Asli, ini masih banyak nih Di di X, X. di TikTok dan di segala platform sosial media. Ada yang ngomongin masalah itu kemarin kita bahas. Masalah apa yo? Masalah itu, masalah belanja, masalah roti, Masa masalah stroller. segala macam. Ya kan, itu artinya orang-orang kita tuh gampang terbawa opini gitu. Iya. Pokoknya fokus terus, kawal sampai PKPU-nya terbit, sampai nanti tanggal 27 Agustus, dan kita kawal bersama jalannya pilkada ini. Semoga bisa berlangsung semuanya dengan luber-deal. Langsung, bebas, umum, rahasia, dan adil. Ya, baik. Oke, kita break dulu ya, lagi-lagi Detikers. Kita tapi break masih dulu. akan mengudara sampai jam 6 sore nanti, karena seperti yang kita janjikan tadi, ini seru nih. Kita akan lihat masa depan seorang Anita Mai lewat Jangan tarot. aku Edo, aku udah pernah Ih, gua takut dibacain. lagi nih, diramah-ramah lagi nih, takut beneran kejadian gitu. Enggak, aku kan udah pernah yang nama itu yang disuruh nulis. Oh iya. Ya, Tapi tarot gantian tuh kan, tarot tuh dong. next level tapi. Sama aja. Beda.
Ya udahlah kalau Iya gitu ya. iya gitu. Ya udah, Pertanyaan besarnya kan adalah siapa jodoh Kak Edo di masa depan? cuma Tuhan yang tahu. Tapi kalau Siapa jodohnya aja, tahu, siapa tahu ada sign yang harus kita perhatikan. Universe is giving us sign, cuman kadang kita aja yang nggak peka. kita kembali lagi sesaat lagi hanya di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore, nggak cuma hore-hore Detikers. Kita balik lagi ke segmen terakhir kali ini di Detik Sore, Sunset Talk. Dan seperti yang kita janjikan tadi, ada hal yang sangat menarik untuk kita saksikan kali ini di Sunset Talk. Karena kita akan menerka siapa yang akan menjadi Jodohnya Edo, yeay! Gubernur Jakarta selanjutnya. Kita akan cari seperti Enggak apa lah. sosok pemimpin yang akan Oh. memimpin kita di masa depan Ya ampun emang bisa Mbak. di Jakarta. Oh iya kita menyapa dulu ya. Siapa narsum dulu? Kita. Siapa coba? Mbak Arsya. Hai. Welcome to Detik Sore. Thank you for having me. Yes, beliau ini adalah tarot reader Detikers. Ya, tapi tarot tuh bukan ramalan kan sebenarnya? Sebenarnya tarot tuh How do rumit you ya. define tarot? To me kan setiap reader beda-beda ya. Kalau buat aku tuh tarot tuh alat buat kita mengerti keadaan kita sekarang gitu loh. Oh. Kehidupan kita, kehidupan orang-orang di sekitar Semacam kita. refleksi. Iya, betul banget. Ini tadi aku sebenarnya udah dipilihin kartu. Jadi kalau tarot reader itu ada yang kita ngambil kartunya, ada yang readernya yang apa namanya? Yang kocok dulu terus nanti dia akan kartunya akan apa? Keluar gitu sendiri Iya, ya. betul. Yang lebih akurat yang bagiannya yang metode yang mana? Sebenarnya menurut aku nggak terlalu ngaruh sih, tergantung nyamannya aja. Maunya dibacainnya kayak gimana. Oke, kenapa harus ngambil kartunya 3? Begitu dikocok, kenapa harus ada 3 kartu yang ditunggu jatuh dulu? Kalau beda-beda sih, aku tergantung pertanyaannya, tergantung orangnya juga, tergantung kartunya juga. Kadang tuh aku biasanya kalau bacain orang gitu ya, aku ngambil 9 kartu. Cuma kadang kartu yang keluar ya misalnya cuma 6 ya berarti sorry. Ya informasinya cuma ada 6 gitu ya Iya. udah. Ini kebetulan kayak kan tadi pertanyaannya simple 3 aja. Oke, so my question is love life gimana these days gitu ya Yeah. mengenai love life. Surprisingly. Mau di spill. Gak usah ya. Sekarang gantian Edo. Oh enggak, kita ke Jakarta dulu. Nanti gue yang off the itu record nanti aja. Itu nanti aja. Ayo buat Edo. Boleh deh, gue kan Love gak selalu life. tentang love life kan? Love life. Kan Edo. harus validasinya di gua. Ya, tapi love life. Mau. Enggak mau. Tapi love Maunya life. karir. Oh mau dibacain karir. Iya, karir Ayo coba. sekarang nih Boleh, live boleh, on air boleh. kita Iya, bacain. live. Boleh. Ih, curang. Tahu-tahu jawabannya adalah ini udah ada Kan pasangannya. sesuai itu nanti. Kita coba ya kira-kira. Tapi ada beda nggak sih how you define untuk yang love life sama yang karir gitu, ada beda metode nggak? Enggak sih. Yang penting kartu itu harus dibaca gitu ya. Iya, ya. Ini kan proses sorry jatuh kartu ya. Kalau jatuh kayak gitu tuh nggak kehitung. Enggak dihitung kok. Tetap, tetap justru kehitung itu yang ya. dihitung. Ih Edo serem do. Masa sih? Itu kambing. keren. Keren. Keren nih. Tuh keren tuh katanya tuh. Bentar, Aku mulai magician dong. sekalian jelasin aja ya. Boleh. Ini ada kartu The Magician. Kartu The Magician tuh kartu favorit aku sih personally. Soalnya dia tuh artinya adalah magician tuh karakter yang dia bisa manifest apapun yang dia inginkan di hidupnya. Wow. Iya, jadi kalau Should misalnya I? sekarang ada keinginan gitu kayak, aduh pengen start project apa deh, pengen coba. Jadi gitu Iya ya. itu bisa, kayak kartu ini tuh biasanya untuk ngeafirmasi kalau misalnya kita tuh bisa kalau ada keraguan pengen start sesuatu, The Magician kartunya. Kalau kata Ariana Grande, I want it, I get it gitu ya. Betul banget, iya, Iya, betul banget. Oke berarti it's the right time untuk lo memulai sesuatu yang lo udah tahan-tahan dari lama. Oke, nanti aku akan ke Mas Nanang ya hari Senin ya. Oke, ada lagi nggak? Next. Itu The Devil? Oh ini The Devil in Reverse, jadi aku jelasin juga ya sekalian. Ya. Kartu kebalik sama reverse tuh artinya beda. Oke. Gitu. Kalau The Devil in Reverse tuh aku selalu interpretasi kartu ini tuh sebagai mungkin ada bad habit atau pola pikir lama yang harus dilepasin gitu. Mungkin sekarang juga lagi periode transisi gitu. Biasanya kalau transisi tuh kayak kita lingkungannya berubah atau mungkin pekerjaannya berubah. Nah, dengan perubahan tersebut ya
ada hal-hal dari diri kita yang harus diubah juga. Oh, lu mau resign, Gitu. Dok? Enggak. Aduh. Gue memvalidasi bahwa omongan dia bener loh. Lu mau resign? Oh gitu. Makasih loh, Mbak. Jangan gara-gara aku jadi Enggak, resign. enggak. Enggak gitu. Enggak. Terus. Tapi Sama- benar kalau kata Risa Arsya bahwa tarot ini bisa jadi pengingat buat kita ya. Benar. Pengingat buat kita terlepas dari apapun pada akhirnya yang menjadi bacaannya itu bisa aja jadi pengingat buat kita ya. Apa yang lo mau validasi dari statement dia? Ya gue harus memperbaiki apa yang buruk gitu untuk bisa memanifestasikan apa yang gue impikan itu. Isn't that general? Like everyone has that thought. Belum tentu di saat itu orang itu punya kondisi seperti itu. Walaupun itu general tapi bisa jadi Oh, I wah mean, ini masuk nih ke gue sekarang kondisinya gitu ya, sekarang. Gitu Oh ya. ini tadi devil in reverse ya. Ya. Ini the magician yang tadi mana sih? Ya lu mau kasih lihat kemana sih? Yang mana? Kemana guys? yang Itu. mana guys? Oh yang Oh, itu. ini, oke. Ya. Ini. Nah, kameranya begitu. Ini The Magician, kartu favoritnya dari Arsya juga ya. Bagus Oh. ini kartunya. Kita Bagus boleh tuh kartu. next gak? Satu lagi. Ini ada orang tidur. Lo hobinya tiduran, Oh Dok? ya, masih ada satu lagi ya. Oh, ini Hobinya bagus nih. rebahan. Itu apa? Ini tuh Hobi sih tidur. it means like self reflection sama meditation. Biasanya kalau kartu ini keluar tuh artinya kayak ini lagi nggak momennya untuk kerja keras berlebihan sih. Iya, Soalnya kayak oke. life is about balance kan. Iya, Karena iya, ada iya. juga kartu yang nunjukin oh ini waktu yang tepat momentumnya untuk kerja keras maksimal mungkin. Ini enggak, lebih ke biarin aja hal yang kamu pengenin datang ke kamu. Oke, gitu. nggak usah terlalu ngoyo ya. Nggak usah terlalu Nggak usah terlalu agresif gitu. Terus agresif. Kalau jodoh itu ditungguin juga. Nggak usah Oh, diusahain. tergantung mau lanjut lagi Beda kartunya lagi. enggak. Ntar ya. Kita fokus Jakarta nih sekarang nih. Tapi sebelum ke Jakarta, boleh cerita dong gimana ceritanya bisa belajar tarot dan apa yang membuat akhirnya terjun ke dunia tarot ini? Kalau aku sih awalnya tuh aku emang suka bayar orang untuk baca tarot karena Oh, gitu. emang Awalnya awalnya emang suka suka dulu. belajar. Iya, awalnya aku minta bacain orang. Cuma terus tahun 2021 aku penasaran aja karena aku suka kan sama artwork kartunya. Terus beli gitu. Belajar satu-satu meaningnya apa. Nah, awalnya tuh aku belajarnya dengan cara bacain temen aja, bacain temen segala macam. Nggak pernah ada kepikiran mau monetize atau kayak do it to strangers gitu. Cuma lama-lama tuh aku emang orangnya naturally intuitif gitu loh. Kayak misalnya sebelum sesuatu kejadian aku mimpi, udah gitu feeling. ya. Aku emang tipe orang yang feelingnya kuat dan yang aku sadarin tuh semakin banyak aku bacain orang tuh itu sesuatu yang bisa dilatih gitu loh. Kayak semakin aku aware gitu, grounded, merhatiin hal-hal sekitar aku, lebih reflektif, lebih introspektif, ternyata tuh kayak makin clear kalau ngebacain orang. Dan aku tuh emang seneng ngebantu orang gitu loh, seneng kayak connecting, kayak learning about people gitu lah. Jadinya endingnya Ke jadi sini. tarot reader. Apa yang sudah kamu lakukan yang akhirnya menurut kamu oh iya ini membantu orang nih, ada nggak kejadiannya? Jadi gini, awalnya tuh aku nggak tahu ya, kayak calling aja gitu, kayak aduh pengen deh bacain tarot orang Ada waktu itu. ilham turun gitu Ilham, ya. Panggilan gitu ya. panggilan gitu kayak aduh pengen deh bacain tarot. Abis itu aku nulis di Twitter, kayak ada yang mau dibacain nggak tarotnya gitu. Terus tiba-tiba rame banget dan awalnya aku kayak pikir oh paling yang respon cuma teman-teman terdekat doang, ternyata enggak, ternyata banyak banget. Terus aku akhirnya jadi buka jasa dan Online. Yang berarti yang bisa pada dibacain online, ini bisa. memvalidasi bahwa oh ini sesuai nih gitu, ya. Iya, dan kadang tuh ada juga orang-orang yang datang lagi kayak aduh pengen baca lagi karena aku juga nggak bisa ngomong, nggak bisa bikin klaim kayak bacaan aku tuh selalu akurat ya, karena tarot reading itu kan cocok-cocokan, setiap orang beda-beda. Tapi kebetulan ada orang yang cocok, ada yang enggak, dan I like to think kayak it helps people gitu loh, karena aku kan juga available most of the time karena online kan, gitu sih. Ada gak sih yang bedain tarot reader satu dengan yang lainnya gitu, kayak dari sisi apa gitu yang membedakan gitu, atau memang sama aja biasanya? Apa yang Beda membedakan sih, biasanya? beda jauh banget karena kita bayangin misalnya kayak nail art aja ya. Nail artist satu sama yang lain aja kan beda ya. Sementara kayak tarot reading itu kan subjektif banget. Itu kembali lagi ke interpretasi reader masing-masing dan cara orang nyelesain masalah, cara orang komunikasi, cara orang interpretasi itu kan beda-beda ke tiap orang masing-masing ya. Nah kebetulan tuh aku
cuma nerapin apa yang aku pelajarin dari hidup aku. Dan sementara kan tarot reader lain kan hidupnya beda-beda lagi kan. I see. Dan even sebagai reader aja aku tuh gak selamanya bisa ngasih 100% informasi apa yang aku dapetin dari kartunya gitu loh. Karena kan intinya aku pengen nyemangatin orang juga ya, pengen affirm beliefs-nya. Aku gak mau dong orang habis reading sama aku tuh jadi pesimis atau jadi down gitu loh. Jadi kayak aku pilah juga informasi mana yang penting, informasi mana yang enggak, dan kira-kira nasihat yang bisa aku kasih apa, gitu sih yang bikin beda. Kalau misalnya ternyata kartunya emang nggak bagus nih kartunya, gimana kamu cara nyampein ke orang tersebut in a good way supaya mereka jadi motivated, bukannya malah jadi Down. putus asa gitu? Aku kasih contoh aja nih ya. Recent banget aku tuh ada reading percintaan buat orang yang kayaknya emang lagi jatuh cinta banget gitu kan. Terus aku nih dari kartu yang aku baca nih aku udah bisa ngelihat kayaknya nih orang nggak bakal tahan lama di hidup orang ini gitu loh. Terus yang aku sampein ke dia sekedar, oh ini kayaknya bakal ada orang di hidup kamu yang dia bakal diambil dari kamu, tapi itu untuk membuat ruang buat orang baru yang lebih tepat buat kamu gitu loh. Jadi lebih careful aja. Aku nggak ngomong gitu kalau misalnya oh ini orang bakal cabut nih bentar lagi. Soalnya itu bakal bikin dia ngedown kan. Kuncinya sih itu kayak I want them to feel better. Berarti after. tarot reader tuh harus bijaksana juga ya, ngomong ya. Harus belajar untuk bisa Public jadi orang communication-nya yang, harus public bagus ya. communication-nya harus likewise juga ini cara benar, ngomongnya benar. gitu, nggak bisa semena-mena. Ini gitu. pertanyaanku lagi nih, ini kan ini ada total berapa kartu? 78 I think. Yeah. So dari 78 ini semua kartu punya meaning yang berbeda-beda. Betul. So you remember the meaning one by one itu semua kamu ingat satu-satu ininya? Awalnya sih gitu, awal belajarnya kayak gitu. Cuma kayak dengan berjalannya waktu, dengan aku bacain orang dan dengan aku ngelihat hasil dari akurat nggak sih yang aku bacain, lama-lama tuh kayak kita punya interpretasi masing-masing buat each card gitu loh. iya, Jadi iya. makanya itu juga yang bikin reader tiap orang berarti ini beda-beda. dihafalin Beda-beda ya? gitu ya. Dihafalin. Awalnya arti dihafalin. dari Awalnya kartu. gitu, cuma kayak kalau ngapal doang kan Sama dong iya, semuanya kan iya, jadi jawabannya. Maksudnya kalau interpretasi. maksudnya kalau cuman ngafal doang, kayak misalnya gue yang ngocok kartunya terus ada kartunya yang jatuh, bisa juga dong gue bacain Iya gitu ya kan. makanya. So, Itu intuitive. artinya ketika tarot reader dengan yang lainnya yang mungkin menghafal apa perbedaannya gitu. Ya bedanya kalau misalnya kita baru beli ini aku dari pengalaman aku pribadi aja Oke, ya boleh. pas pertama beli. Kan aku pertama pasti nyobain bacain diri aku sendiri dong. Nah aku bacainnya ya secara harafiah. Sesuai, kalau ini tuh dikasih manual soalnya pas kita beli kartunya. Ada manualnya gitu. Ya kalau misalnya kita baca sesuai kartunya ya hasilnya pasti bakal gitu-gitu aja. Tapi kayak pelan-pelan. Dan sama aku tuh juga suka banget nonton tarot reader lain di TikTok, di YouTube gitu. Karena aku pengen tahu interpretasi mereka tuh gimana. Dan kadang tuh suka aku terapin di reading aku juga gitu loh. It's very kayak instinctual kayak yang tadi aku bilang Oh, I gitu. see. Jadi- Belajar dari pengalaman reader lain itu juga bisa Iya, berpengaruh atau bisa menambah value kita juga Iya. ya. Oh, I Iya, see. iya, iya. Iya, Artinya ya nggak sekedar ngapal gitu. It takes 10,000 hours to reach that kind of level gitu ya. untuk 10,000 bisa. hours enggak. Berapa lama tuh 10,000 Semacam hours? itulah analoginya. Iya. Oke, sekarang kita coba meramal kira-kira sosok pemimpin Jakarta nih yang lagi panas-panasnya dinantikan orang kan. Waduh. Kira-kira akan seperti apa? Bisa nggak dari tarot nih? Kembali lagi aku bilang kan setiap reader tuh beda-beda ya. Aku personally tuh selalu menghindari untuk ngebacain orang yang nggak ada di sini. Oh gitu. Iya, cause I feel like it's a little bit rude dan kita kan nggak tahu ya orang tuh ada yang jagain atau enggak. Jagain kodamnya maksudnya. Bukan kodamnya sih, tapi lebih ke kayak ya it just feels rude aja kan kayak Ya, kayak, orangnya kayak nggak kamu ada. ngebongkar rahasia orang yang nggak mau dibongkar gitu Bener ya. kayak gitu. Paling kayak kemungkinan kalau untuk Jakarta in general tuh masih bisa ya. Soalnya itu general kan. Gimana kondisi Jakarta di bawah pimpinan selanjutnya iya siapapun- selanjutnya. siapapun Tapi kayak pemimpinnya siapa gitu. pemimpinnya itu kan orang gitu ya Iya, iya. spesifik gitu. Jadi nggak Oke. bisa kayak ini kan kita ada di Jakarta soalnya. Nah, Maksudnya oke, apa namanya? Boleh predik untuk Jakartanya sendiri kalau gitu ya. iya. Nggak usah orangnya ya, Iya, iya. nggak usah Boleh, orangnya ya. boleh. Boleh nggak dicoba? Kalau untuk Jakartanya sendiri Boleh, nanti boleh. kedepannya akan seperti apa dengan hadirnya pemimpin baru gitu. Bener nggak Jakarta akan tenggelam gitu coba? Bisa nggak? waduh. Ini aku sekalian cerita lucu aja ya. Aku punya teman yang tarot reader juga. Dia sempet waktu musim pemilu kemarin, dia ngebacain tarot kira-kira siapa yang bakal menang pemilu. Bener dong. Ramalannya bener. Ada teman aku. Ada nggak? Jadi percaya nggak percaya aja gitu. Dari pengalaman sejauh ini Arsya ya.
Arsya. Ya Arsi mah anaknya artis itu ya. Heeh. Kliennya siapa aja gitu? Apakah juga dari berbagai lapisan masyarakat atau teman-teman doang apa gimana? Oh kalau aku sih biasanya ya followers. Dan dari Followers. mulut ke mulut, dari temen terus ke temen gitu. Siapa aja yang minta? Iya. Enggak, tapi mostly umurannya ya Gen Z, millennials Anak gituan muda sih. ya? Iya, jarang sih ada orang tua tuh. Anggota dewan gitu mau Ya dibacain waduh, tarotnya nggak ada? kagak ada sih. Coba kita lihat. Ada yang gini, ya. Oh, iya itu masing-masing reader aja sih. Oh, Ini aku masing-masing. nyamannya kayak gini. Iya. Udah jatuh nih satu nih. Agak lama Wow, kita nungguin jatuhnya. Page of Pentacles. Iya. Kayaknya kalau dari yang aku lihat nih bakal ada Pemimpin baru. pemimpin baru yang bener-bener orang baru. Nah loh. Nggak pernah mimpin Jakarta sebelumnya Iya, maksudnya. betul. Betul sekali. Itu betul karena artinya bukan beliau. Kalau dari kartunya sih gitu. Belum pernah memimpin daerah lain sebelumnya atau memimpin Jakarta specifically? Memimpin apapun. Coba aku jelasin ya kenapa aku Boleh, mikir kayak boleh, gitu. Ini boleh. ada kartu Page of Pentacles nih. Kartu Page of Pentacles tuh Page, kan jadi ada Page, Knight, Queen sama King. Page tuh seseorang yang nge-start sesuatu from scratch, bener-bener dari awal gitu loh. Oke. Jadi orang yang bahkan belum pernah mempraktekkan sesuatu gitu loh. Masih melakukan sesuatu bener-bener start from zero. Page of Pentacles, Page tuh itu, dan Pentacles itu kan represents material wealth ya. Jadi kayak, dan Pentacles itu juga bisa represents opportunity. Jadi ini bener-bener orang yang masih baru gitu loh, bukannya orang lama atau orang yang udah pernah. Oh ini bukan baru datang ke Jakarta gitu bukan? Bisa jadi juga. Biarkan itu jadi misteri ya. Iya, jadi misteri Untuk aja. elaborasinya Nanti ya. pada saat sudah ada hasilnya kita tayangkan lagi ya. Waduh. Ya, bisa, Kita bisa. tayangkan lagi ya Iya, obrolan ini. Boleh. iya. Next. Kalau ini Kalau ini, jadi tuh biasanya tuh kartu ini kalau misalnya dia upright, itu tuh represents new romance atau new passion, new creativity, kayak new ideas gitu loh. Tapi biasanya tuh kayak itu kalau upright ya, karena in reverse ini tuh kayak biasanya tuh mencerminkan ketidakcocokan gitu loh. Angkat kartunya Kak. Nah, Di sini ya? sambil ngobrol ya, betul. Iya, biasanya tuh ini kayak bisa merepresent kayak ketidakcocokan atau kayak kendala dalam chemistry. sama wakilnya, Bisa jadi sama wakilnya, bisa jadi sama Bisa jadi kotanya. sama rakyatnya. sama rakyatnya. Iya kan? Iya, oke. Uh-uh. Kurang attached Obstacle-nya gitu. ada. Obstacle-nya ada. Kalau ini tuh dia tuh biasanya kartu ini itu represents internal conflict. Enggak, dia kalau upright konflik eksternal, tapi karena ini in reverse, aku sih interpretnya sebagai internal conflict. Jadi kayak kalau dari feeling aku ya, kita nih sebagai rakyatnya yang dipimpin tuh mungkin akan ngerasa kurang pas. gimana ya? Pada awalnya mungkin akan ngerasa sedikit ragu, agak kayak kok gini sih, masa sih kayak gini gitu. Ya tapi kalau ke depannya gimana kan kita nggak tahu ya. Ini kan kita masih benar-benar early stages ya. Kalau yang aku tangkap sih kayaknya kalau dari kitanya bakal ngerasa sedikit, iya kah? Gitu. Tapi ya kembali lagi kan, itu kan nanti siapapun yang terpilih itu insya Allah terbaik untuk Iya, kita Vox semua. Populi, Vox Day kan, suara rakyat, suara Tuhan. Bener. Berarti emang itu yang Bener. dikasih buat kita gitu. Yes, Bener. Ini kartunya bisa cocok gitu ya, maksudnya yang keluar akhirnya kartu-kartu yang bisa merepresent politik condition gitu ya. Ini kartu-kartunya. Wah ini kan sekedar kartu ya, Iya, dan iya. saya kan Konteks juga sekedar manusia. Apa karena intentionnya sebelum memilih kartu atau menunggu kartu jatuh itu udah dipasang dulu intentionnya adalah ini gitu. Iya itu pasti sih. Intentionnya mau baca tentang apa. Jadi kayak membacain orang, oh ini misalnya membacain siapa, mau bacain ini, itu pasti set intentionnya ke situ. Tapi kayak seringkali tuh kalau misalnya orang yang gak jujur tuh juga suka kartunya melenceng. Kayak contohnya aku pernah bacain orang, dia nanyanya soal karir. Tapi terus kartunya tuh yang keluar tuh malah kartu percintaan semua. Terus aku nanya, ini kenapa kartu yang keluar percintaan semua? Sebenarnya ada masalah apa? Terus dia jawab aja jujur kayak, iya sih sebenarnya aku lagi abis putus cinta gitu. Dia baru ngaku gitu. Oh, Tapi, maksudnya iya. vibes-nya dia juga ternyata sebenarnya ke arah percintaan bukan Iya, karir gitu. Iya. Dari
dari lo sendiri ini nggak apa menurut lo tarot reader ini bisa jadi sesuatu yang menghasilkan kah untuk mungkin orang ada yang ngelihat terus gue pelajarin deh gitu untuk bisa jadi Untuk sesuatu yang sebagai side job penghasilan. begitu yang bisa menghasilkan iya. generate Kalau- money. Aku sih sebenarnya awalnya nggak ada niatan mau monetize ini ya, dan karena niatnya tuh juga kayak awal pengen bantu orang. Aku juga personally, aku sebagai reader tuh kurang percaya sama tarot reader yang terlalu fokusnya tuh emang ini nih money oriented gig-nya gitu ya. gitu. Itu tapi aku personally ya kan setiap orang beda-beda ya. Bahkan kadang tuh kalau misalnya aku lagi nggak ada yang minta baca, aku juga nggak yang aduh mana nih nggak ada duit jadinya gitu. Enggak, kayak aku justru senang berarti nggak ada yang punya masalah gitu loh. Gitu. Tapi nggak semuanya yang mau dibacain lagi ada masalah kan? Iya, iya. Cuma Apa justru akan lebih bagus bacanya ketika tidak ada Masalah. intervensi dari soal uang itu tadi gitu. Jadi kayak naturally aja, genuine gitu. Iya, aku strongly believe kalau misalnya karena ada juga kan reader yang emang ini kemampuannya dan emang dia ngelakuin itu untuk ngebantu orang dan nggak minta duit itu tuh juga ada. Kalau aku kan kebetulan karena emang rame banget dan banyak stranger gitu ya, jadi sekalian aja gitu kan. Dan itu juga kan teks energi juga kan, Iya, maksudnya bener. pemikiran juga, ya sama Bener, aja lah kayak orang bener. bekerja pada umumnya pakai Iya. Mau share power. nggak berapa paling banyak orang pernah ngasih? Satu orang Atau gitu ada pasti tarifnya? dikasih. Atau ada tarifnya? Aku ada tarifnya, Oh, ada tarif tarifnya fixnya emang. gitu. Jadi Atau pernah ada yang ngasih lebih dari tarif yang sudah ditentukan nggak? Kayak, ih gue suka banget sih, gitu. enggak sih. Justru Enggak aku malah kadang ya udah nggak usah bayar gitu. Oh gitu. Iya. Kalau sama teman-teman biasanya ayo udah Iya, lah nggak iya. apa-apa. Berapa gitu lama ya. kemarin waktu belajar tarot ini? Aku startnya 2021, tapi aku baru mulai untuk yang bacain orang yang dibayar tuh 2023 kemarin. Wah lama Jadi juga setahun ya. lah, udah setahun yang benar-benar dikerjain. Baru setahun ini. Alright. Kalau gimana dari setahun ini positifkah ini perkembangannya yang dari kamu jalani? Aku ngerasa ini tuh aku bakal apa ya? Aku lumayan udah ngebantu orang itu sih, dan aku banyak belajar tentang orang, banyak kenal orang baru, connecting with new people, dan itu sih itu lebih kayak benefitnya di aku bukan di uang doang, tapi di learning about like others, tentang kehidupan. Kan aku dari masalah orang aku juga belajar untuk ilmu aku sendiri kan, buat hidup aku sendiri. Tapi lebih ke situ sih ketimbang uangnya. Oke, berarti di usia kamu sekarang mungkin kamu bisa sudah melampaui pengalaman orang-orang di usia kamu ya, amin karena lah, ngebaca pengalaman orang Amin, ya. Amin. Itu ada pertanyaan Yang ini tuh. ini nanti dijawabnya off the record aja ya. Nggak usah disampaikan sekarang. Mungkin sekarang intentionnya boleh dipasang dulu gitu ya. Oh iya, bisa, Oke bisa, deh. bisa. Terima kasih Arsya sudah mau mampir ke Detik Sore Ya. menerjang macet tendean. Terima kasih banyak. Thank you so much for having me. Ya. Kapan Sukses lagi? untuk tarotnya. Kapan lagi mungkin ada ke expo atau apa gitu, apa tarot reading? Belum ada sih untuk sekarang Belum ya. ada, masih kebanyakan online ya. Benar. Oke, terima Oke. kasih Arsya. Kita akan closing untuk sekarang Closing dulu. Detikers. Udah pengen weekend banget ini Iya, ya. ini udah hari Jumat juga. Jadi besok kita libur Ya, weekend. stay safe buat semua teman-teman yang juga masih melakukan aksi di luar sana, mungkin unjuk rasa, selalu kedepankan Keselamatan, keselamatan terlebih dahulu. keamanan juga Jangan jangan lupa. anarkis gitu ya. Betul, jangan Dan mudah jaga terpengaruh. Diri, jaga diri masing-masing. Iya, Terima jangan kasih mudah banyak. terpengaruh. Kita pamit dulu. Besok jumpa lagi di hari Senin. Tentunya terima kasih sudah mau menyaksikan Detik Sore dari jam 3:30 sampai jam 6 sore. Kita Oke. balik lagi minggu depan. Saya Eduardo Simorangit pamit. Saya Anita Mai juga mewakili seluruh kru yang bertugas. Arsya juga, terima kasih sudah hadir ke sini. Boleh bantu kita baca tagline? Boleh. Kalau kita bilang Detik Sore, tagline-nya nggak cuma hore-hore. Oke, kalau gitu Detikers, I'll see you next week di Detik Sore. Gak cuma Cuma hore-hore. There you go. Bye everyone.